Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen yang terhormat ya dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua tentunya. Tadi saya juga sudah ngecek beberapa partisipan ada yang berasal dari Manokwari dan lain Wah, sebagainya. biasa. Terima Luar kasih sudah menyempatkan waktu ya. Memang saya pribadi ya, saya bukan dosen ya Bapak Ibu. Saya juga menarik ya topik yang akan diangkat karena memang khususnya di era sekarang kita harus memahami karakteristik peserta didik kita masing-masing dari institusi masing-masing dan memiliki karakter seperti apa ya. Karena memang saya punya ada beberapa kesempatan kemarin untuk ketemu mahasiswa. Saya juga ikut ngeblank ya karena nggak tahu karakter mereka. Baik, Bapak Ibu, salam kenal, salam hormat. Saya Randy Himansyah. Saya selaku tim dari Mahakarya Citra Utama. Di sini juga saya ditemani sama Mas Lucky yang mengikuti dan sekaligus bertugas pada malam hari ini untuk memantau sekaligus untuk nanti dibuatkan konten yang akan diupload di YouTube Mahakarya Citra Utama. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, narasumber yang luar biasa yaitu Bu Dr. Tri Lestari. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Mas Randy sehat kah? Alhamdulillah sehat. Habis Ya, ketemu kita ya di Jogja ya. iya bertemu selama 4 hari ya. Empat Hari. hari, 4 hari. Kemudian saya lanjut pulang ya. Kemudian tugas lagi ya. Nanti hari Senin Bapak Ibu yang berasal dari Semarang kita bertemu ya. Iya. Hari-hari Selasa nih, Selasa saya ke Semarang. Permintaan Pak Mubin. Wah, mantap. Salam ya buat Pak Mobin. Siap, Teman Bu. satu kelas itu. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Bu Dokter mau yang share screen atau bagaimana? Oke, saya coba share screen dulu ya. Bapak Ibu dari kampus mana? Ya, kebetulan Januari saya mau ada teman-teman MCU yang mau keluar kota. Coba di kolom absen biar nanti saya cek dari mana Bapak Ibu. Wih, seruling Mas, Cilacap. Tlogorejo ya Allah, Tlogorejo. Saya nanti ke sana ya. Belum bisa ini ya, bentar ya Mas Randy. Tlogorejo, Bu Vivi. Kemarin sama Bu Sweni, saya juga chattingan. Kemarin. Bentar. Siakwala, salam buat Pak Tuku Tahlil, Ibu Nenti, Dai Hasan Bengkulu, Setia Budi Solo. Kemarin Mas Faldi baru ke sana, Medan, Bu Nurlela Medan Umpri ya. Di mana lagi Bapak Ibu? Cendekiat Utama Kudus. Oh iya, Ibu Ana. Ibu Ana, salam buat Ibu Indri. Poltekkes Banjarmasin, Muhammadiyah Makassar, Padang, Muhammadiyah Lok Sumawe, Ibu Inung, Universitas Tulung Agung. Udah jarang MCU ini ya Bapak Ibu ya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dosen ya karena belum mendapatkan backup ya. Bu Dokter saya butuh backup ya. Mas Randy udah kelihatan belum ya? Belum, belum Belum ya? muncul. Bentar, bentar. Kenapa nggak bisa ya? Saya... Buto Nasib. Bu, kita baru semalam ya Bu, kemarin malam ketemu Bu di Zoom. Ya Mas, selalu ketemu Mas Insya Allah. Kemarin sudah terhubung Mas? Sudah Bu, sama yang farmasi ya Bu. Alhamdulillah. Ya, Pak Ade. Lanjutkan Mas, biar ramai farmasinya. Poltekkes Makassar, Magelang, Ibu Susi.
Atau Mas Luki dibantu nih Bu? Tuh sudah. Oke, boleh. Saya kirim ke Mas Luki ya. Sudah Bu, nih sudah muncul di share screen. Oh ya. Yang ini aja Mas Luki dikasih yang terbaru aja ya. Saya kasih yang terbaru. Soalnya yang tadi agak ini. Nanti takutnya nggak bisa apa? Videonya kayaknya ada videonya ini agak-agak lumayan berat. Ya, yang PPT ya. Oke, saya kirim yang baru deh. Ya. Oke, sudah kekirim ya. Wah, jadi ini banyak nih ya. Seluruh Sabang sampai Merauke salut sama semangatnya teman-teman dosen. Ini dari prodi apa saja ya? Ada dari berbagai kesehatan Ibu. Oke, mantap. Dari macam-macam ya. Ada Iya, farmasi, ada keperawatan, ada farmasi, ada kebidanan. ada kebidanan. Wah, mantap. Alhamdulillah. Ada permintaan ada Oke. besar ya? Mas Luki sudah bisa di-share, Mas Luki. Mas Luki adakah di sini? Ada Ada. Ibu Dokter. Sebentar, masukin baru masuk PPT-nya Ibu. Saya Oh, masukin download dulu ya. oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu PPT-nya, izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ini ada beberapa juga yang saya sudah kenal. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kali ini tentang pembelajaran inovatif. Ini mungkin saya bukan orang yang paling pakar di bidang ini ya, tetapi paling tidak 3 tahun pengalaman mengajar tuh menunjukkan bahwa kita tuh nggak bisa sama gitu ya, bahwa dari tahun ke tahun ternyata juga kita harus belajar terus tentang teknik pembelajaran ini. Karena dengan adanya perubahan teknologi informasi, kemudian kita juga tidak bisa ngajar tuh sama dari waktu ke waktu, karena kita karakter peserta didik yang dulu dengan sekarang juga beda ya, sehingga kita perlu mempelajari karakter peserta didik. Dan yang dimaksud inovatif itu apa? Kita selalu belajar dari pengalaman mengajar kita untuk dijadikan bahkan kita kalau perlu melakukan penelitian ya, apa yang kita lakukan di kelas untuk kita lakukan perbaikan untuk ke depannya. Baik, next. Nah, ini sedikit tentang saya. Kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Saya kebetulan dulu asalnya di nursing, perawat, kemudian saya melanjutkan S1 perawatan, S2 perawatan, dan sampai S3 keperawatan di UI. Spesialis saya adalah spesialis perawatan maternitas nih, kurang ya. Dan saya dulu mulai dari perawat dan sekarang jadi dosen, dan kebetulan juga saya juga dosen PPG ya. PPG itu pendidikan profesi guru, di mana pesertanya itu adalah guru-guru yang dari kesehatan. Jadi kan ada SMK asisten perawat itu ya, di mana di situ ada teman-teman dari S1 perawatan atau S1 kesehatan yang lain yang sedang mengambil pendidikan profesi. Mereka ngambil yang namanya program profesi. Kebetulan hari ini tadi saya termasuk nguji kompetensi mereka ya. Dan di situ ada poin-poin gimana cara mengajar yang inovatif, cara ngajar yang interaktif, itu sangat ditekankan karena sekarang kan modelnya kampus merdeka ya. Pengajaran itu harus menyenangkan ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak kayak dulu ya. Kita seneng kalau kita ditakutin mahasiswa. Sekarang itu berlain ya. Kita akan merasa puas kalau kita dekat mengenal mahasiswa sehingga kita bisa memberikan pengajaran yang menyenangkan dan capaian pembelajarannya itu tercapai semacam itu. Oke, next. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja di kolom chat ya. Ini biar nggak ngantuk kita berpantun dulu ya. Bilang cakep boleh ya. Kalau nggak cakep juga nggak dibilang nggak apa-apa ya. Beli ikan seger, jangan lupa untuk dibumbui. Cakep. Yuk dimasak bareng, biar enak, baiknya ditambah terasi. Cakep. Bukan paling pintar dan bukan ingin menggurui. Yuk belajar bareng,
biar pembelajaran kita makin baik dan berinovasi. Gitu ya. Cakep. Katanya harus gitu ya. Kalau kalau kita belajar di pelatihan mengajar tuh kalau bisa pertama itu kita apersepsi dulu ya. Bapak Ibu juga nanti kalau sama mahasiswa juga gitu ya. Setelah menyampaikan judul, mungkin kita gimana ya agar konsentrasi peserta didik yang kemana-mana itu bisa fokus ke kita. Kita boleh main pantun atau kita boleh bikin video ya, biar fokus peserta didik itu ke kita gitu. Salah satu teknik membuka pengajaran semacam itu. Oke, next. Nah, apa yang kita akan bahas? Ya, kita akan belajar tentang segala sesuatu kalau kita melakukan inovasi sama dengan kita melakukan penelitian ya. Kita melihat apa sih permasalahan yang ada di dunia pengajaran kita dan bagaimana solusinya. Bahkan permasalahan itu bukan hanya dilihat dari permasalahan, tapi juga dilihat akar permasalahan. Apakah ketidakberhasilan dalam kita mengajar, misalnya nilai jelek-jelek, itu apakah memang dari peserta didiknya atau jangan-jangan kita, cara ngajar kita ya. Jadi kita mesti melihat permasalahan yang ada misalnya apakah kurang motivasi atau pengajaran kita monoton dan lain sebagainya. Nah, dengan situ nanti kita melakukan riset kecil-kecilan ya, kemudian kita lakukan inovasi. Jadi suatu yang kita mau melakukan inovasi pasti harus berdasarkan hasil riset. Hasil riset itu nanti apa? Wawancara peserta didik, wawancara lingkungan ya. Misalnya apakah lingkungan belajar tuh kurang belajar dari lingkungan, apakah lingkungan belajar tuh kurang kondusif, misalnya yang dulu Malang nggak butuh AC, sekarang Malang butuh AC, yaitu mempengaruhi mahasiswa gerah yang nggak konsen ya, semacam itu. Nanti kita carikan solusinya. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang karakteristik peserta didik. Peserta didik itu ada yang mudah belajar kalau dia baca, atau ada mudah belajar kalau dia melihat, ada mudah belajar kalau mendengar. Sehingga kalau perlu pengajaran kita kalau bisa mengaktifkan semua indera ya. Nah, sekarang gampang ya kita bisa memberikan video, kita bisa mengajarkan memegang misalnya barang yang akan kita pelajari ya. Misalkan dengan simulasi, dengan demonstrasi, itu biasanya dengan penambahan stimulus ya, indera semua itu terstimuli, itu akan lebih membuat peserta didik itu paham, biasanya demikian ya. Menyusun rencana pembelajaran pasti Bapak Ibu udah pernah lah ya, tapi bagaimana sih rencana pembelajaran yang sekarang yang diharapkan untuk bisa kita lakukan, nanti kita coba cek kembali ya. Pembelajaran interaktif jelas ya. Kita nggak bisa belajar tuh seperti nuang air dalam nuang air dalam cangkir ya. Mahasiswanya udah nggak bisa menerima, kita kasih terus ya. Jadi harus bisa kita memahami kira-kira peserta didik kita sudah cukup ngerti atau belum, atau perlu ditambahin informasi ya gitu ya. Dan sekarang itu juga tadi ya, semua itu nanti pembelajaran itu sebaiknya kita adalah semacam refleksi. Refleksi apa? Untuk kita merefleksi apakah proses pembelajaran kita itu sudah cukup baik atau perlu inovasi-inovasi lagi untuk melakukan perbaikan ke depannya. Dan mau tidak mau sekarang kan era teknologi digital, ya kita bisa menggunakan berbagai macam teknologi informasi untuk membantu proses pengajaran kita. Misalkan bisa menggunakan menggunakan AI, menggunakan macam-macam ya. Bahkan kita kalau perlu belajar sama anak-anak milenial ya. Saya juga belajar dari anak-anak saya bagaimana menggunakan ChatGPT, Perplexity dan lain sebagainya. Ternyata enak ya sekarang, Canva dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita belajar sekarang tuh memudahkan kita sebagai guru dosen ya. Oke, next. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu daripada dengerin saya ngantuk, mungkin ada boleh curhat ini ya, lewat chat boleh. Apa sih permasalahan yang paling sering dihadapi dosen dalam proses pembelajaran? Peserta didiknya, mahasiswanya kah, medianya, rencana pengajarannya, fasilitas atau dosennya sendiri, atau manajemen sekolah atau manajemen kampus yang sering tidak mendukung? Monggo silakan, saya tunggu di kolom chat. Oke. Kira-kira apa? Boleh raise hand juga. Kan harus interaktif ya. Nggak bisa kalau dari saya terus ngantuk Bapak Ibu. Yuk monggo silahkan raise Yuk, hand. Bapak Ibu silakan. Masalah apa yang sering dihadapi dosen dalam proses pembelajaran? Oke, monggo silakan dari farmasi, dari kebidanan, dari Medan, ya boleh silakan. Kalau dari saya
Bu Dokter boleh ya? Karena Iya kan boleh kemarin Mas saya Randy. baru dari Solo ya. Iya. Kalau dari saya ketika saya ke kampus gitu, kemudian saya menjelaskan melalui PowerPoint yang dibuat Mm, ya bersama anak-anak muda tentunya berbeda. mm. Rata-rata itu mahasiswa jenuh belajar menggunakan PowerPoint yang isinya full text. Betul, betul, Ya, betul. sehingga itu menurut saya adalah masalah yang saat ini dihadapi oleh dosen. Saya mewakili ya Bapak Ibu Boleh, tanpa bagus mengurangi sekali rasa Mas hormat. Randy. Berarti itu masalahnya ada di mana? Di media ya Mas Randy ya. Kalau Iya, masalah di media, berarti kira-kira solusinya apa? Bapak Ibu, permasalahan dari Mas Randy tadi. Betul Bu Ana ya. Kira-kira Bu Ana kasih solusi dong buat Mas Randy. Kira-kira apa nih solusinya kalau di media, Bu Ana? Berarti mau nggak mau apa? Pengajar harus belajar membuat media. Nah, saya kemarin kebetulan baru pelatihan nih sama Bu Diana ini ya. Pelatihan selama 6 hari kalau nggak salah ya. Bagaimana membuat media pembelajaran. Wah, selama ini kita tuh salah ya. Ternyata namanya PowerPoint itu ya poin-poin, bukan alinea di plek-plek-plek ya. Jadi benar-benar yang dituliskan di PowerPoint itu adalah poin-poinnya, dan di PowerPoint itu harus banyakin gambar bukan tulisan gitu katanya ya. Jadi karena media yang menarik itu juga akan meningkatkan motivasi peserta didik. Bahkan ada yang seru nih ya, nanti Bapak Ibu boleh belajar ya, bahwa sebenarnya dalam proses mau mengajar tuh kalau bisa kita ada pretest. Ya, pretest itu bisa dalam bentuk misalnya di barcode gitu ya. Di barcode pakai Google Form itu juga akan meningkatkan motivasi peserta didik. Terutama yang ini pertanyaan dari siapa tadi ya? Dari dari ini Bu Sri Nur Hayati. Paling tidak suka mendapat jadwal mengajar di jam kritis, jam siang. Bagaimana triknya? Emang betul ya Bu ya. Itu paling nggak suka. Nah, biasanya ngantuk itu karena apa? Kurang aktivitas kita. Boleh misalnya sebelum ngajar kita ajakin senam. Nanti kita senam bareng ya. Kita ajakin senam, kita ajakin tepuk tangan, atau kita suruh pindah-pindah jadi kelompok-kelompok. Jadi dengan mereka mobile, biasanya oksigenasi di otaknya meningkat dan mereka nggak ngantuk. Biasanya ngantuk itu karena mereka statis diam. Tapi kalau mereka suruh melakukan aktivitas, maka mereka biasanya tidak ngantuk semacam itu. Sebenarnya kalau dulu tuh kita menganggap bahwa kita yang paling tahu ya. Jadi kita banyak memberi. Nah, kalau sekarang pembelajaran yang aktif, itu peserta didik yang didorong untuk aktif mencari sumber informasi sesuai dengan tujuan pembelajaran semacam itu. Iya betul Bu Sri Nurhayati, semacam ice breaking ya. Kita latihan tepuk tangan, kita gerak-gerak, kita senam-senam, itu biasanya lumayan mereka ya. Atau kita buat permainan-permainan yang seru terkait dengan materi pengajaran kita. Itu juga bisa bagus ya. Misalnya kalau di farmasi ada macam-macam obat gitu, kita akan belajar tentang macam-macam obat. Bikin kelompok-kelompok, ini pelajari obat ini, pelajari obat ini. Kemudian yang mempelajari obat misalnya tablet, yang sudah belajar dia akan pindah ke yang misalnya obat yang misalnya obat yang dalam bentuk suntikan misalnya, nah segala macam. Nah itu mereka antar teman memberikan informasi kepada kelompok lain, dia biasanya akan meningkatkan kepercayaan diri. Namanya apa ya, Jisau ya, namanya model Jisau, itu juga bagian dari pengajaran interaktif. Jadi kelompok untuk A, B, C, dia ada anggotanya misalnya ada anggotanya 3 misalnya. Nah, kelompok A ini bisa dia yang sudah belajar tuh dia salah satu anggota kelompoknya ke kelompok lain untuk menjelaskan apa yang dia pelajari. Itu biasanya juga bagus karena mereka yang aktif menjelaskan, bukan kita. Itu biasanya agak melek sih biasanya kayak gitu. Baik, Bapak Ibu. Oke. Buat media penelitian interaktif betul ya. Media penelitian interaktif itu bagaimana? Boleh kita misalnya ada semacam apa ya? Kita komunikasinya interaktif, model pembelajaran interaktif juga. Ada model yang kita belajar, kita klik-klik gitu ya. Kalau ini hasilnya ini gini. Jadi kita membuat, kalau perlu kita buat semacam misalnya buku praktikum. Buku praktikum itu bukan hanya tulisan, tapi di situ bisa pakai barcode, scan, kemudian bisa lihat videonya ya. Kemudian dia nyoba misalnya kalau pakai Google Form, kalau dia mengerjakan soalnya kalau salah ada komennya di situ, salah. Nah, itu juga biasanya dia merasa langsung dapat respon feedback, itu juga biasanya akan melek ya.
Oke, update skill media pembelajaran, betul ya. Sebenarnya menggunakan Canva juga bagus ya, biasanya gambar-gambarnya juga cakep-cakep ya. Cuman kalau yang agak bagusan harus modal mahal, bayar dikit ya, nggak apa-apa. Bahkan kalau perlu ya kita, menyisihkan sedikit ya gaji kita untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Masa kurang kreatif, lebih monoton daripada ini, ya betul ya. Mahasiswa yang kurang kreatif, lebih monoton pada apa yang kita sampaikan ketimbang menyampaikan informasi yang mereka ketahui. Nah, semacam ini biasanya kita perlu apa? Feedback ya, kita arahin. Kadang-kadang kalau masa presentasi kita kurang mengarahkan juga ya, jadi kita suruh bikin presentasi sendiri, sebelum presentasi kita cek nih, "Kamu kalau presentasi buat yang begini, masukkan video, buat evaluasi pemahaman temanmu biar nah itu pernah saya lakukan itu. Nah, peserta didik saya tanya, "Bagaimana dengan cara ngajar yang semacam itu?" "Ya Bu, ternyata nyiapin satu topik aja kita semalaman, tidur baru jam 1 ya." Memang nggak mudah ya, tapi kalian kan belajar banyak. Iya, ternyata mereka puas karena dengan mereka diberikan kepercayaan menyampaikan sesuatu, tapi tentunya menyampaikan sesuatu melalui arahan kita ya, karena di situ mereka akan mencari informasi, kemudian mereka akan bekerja sama, mereka akan melakukan komunikatif dan mereka hot ya, higher order thinking learning. Jadi mereka pemahamannya bukan recall lagi, tapi mereka mengolah informasi dan menyusun. Mereka melakukan analisis dan sintesis. Itu juga merupakan pemikiran tingkat tinggi dan mereka sudah belajar lebih daripada biasanya. Oke, demikian ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini hanya sesi Bapak Ibu selama ini kalau menyusun rencana pengajaran bagaimana? Sempat nggak nyusun nih? Boro-boro Bu, bikin PPT-nya selesai aja alhamdulillah. Bapak Ibu nggak apa-apa ya, kita coba latihan. Karena kalau biasanya kita membuat rencana pengajaran itu kalau akreditasi pasti ditanya gitu ya. Tapi paling tidak kalau kita sudah biasa nyusun itu, kita merasa bahwa pengajaran kita itu lebih terstruktur ya, lebih terstruktur dan nanti biasanya kalau kita tahu capaian pembelajaran, dari capaian pembelajaran itu kita juga memudahkan kita untuk melakukan evaluasi. Oke, next. Nah, kalau kita membuat rencana pengajaran itu bagaimana sih? Rencana pengajaran itu sebenarnya guideline ya, guidance kita untuk membuat suatu media. Jadi kalau kita sudah ada rencana pengajaran, kita tahu tujuannya apa, capaian pembelajaran apa, sehingga itu kita bisa jabarkan jadi materinya, dan kita bisa jabarkan menjadi evaluasinya. Tapi kalau kita nggak ada rencana pembelajaran, biasanya kita kemana-mana. Ya. Tapi yang penting lagi kalau di sekarang bahwa kita harus benar-benar mengukur capaian pembelajaran itu. Satu kali mengajar itu harus kita ada perubahan kognitif, afektif maupun psikomotor. Nah, ini yang kadang-kadang kita kelewat ya. Kita biasanya evaluasi kita hanya kognitifnya ya. Padahal kalau kita tenaga kesehatan kita sering mengajarkan sesuatu yang memang harus afektif dan psikomotornya harus benar-benar terpantau, terukur. Nah, itu butuh apa? Butuh alat evaluasi, entah itu lembar evaluasi atau kita membuat semacam SOP yang kita nilai apakah peserta didik itu bisa melakukan itu. Bu, kayaknya kalau melakukan evaluasi masing-masing nggak sempet Bu waktunya. Iya, memang kalau kita sendiri ya, kita bisa melibatkan peserta didik untuk melakukan evaluasi antar teman ya. Antar teman melakukan evaluasi sehingga yang evaluasi juga belajar, yang dievaluasi juga belajar. Itu biasanya yang pernah saya lakukan dan itu ternyata peserta didik jadi tahu apa yang harusnya dilakukan. Oke, next. Monggo kalau ada pertanyaan ya terkait dengan rencana pengajaran. Nah, biasanya ada rumusnya capaian pembelajaran itu adalah ABCD ya. ABCD itu apa saja? A-nya apa? Oke, kita next, kita lihat. Ya, biasanya capaian itu harus ada alat ukurnya dan di situ juga harus sesuai dengan kondisi peserta didik dan kesiapan kita ya. Karena dengan membuat capaian pembelajaran itu kita menjadi jelas arah yang akan kita lakukan. Oke, next. Ya. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita mau membuat capaian pembelajaran harus ada perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, nanti materinya insya Allah di-share ya, Bu Ros. Oke, next. Nah, kalau kita
paham bahwa sebenarnya yang proses belajar tuh bukan harus mahasiswa harus mengalami semua proses belajar tersebut ya. Jadi bukan hanya kita memberikan, tapi peserta didik yang sekarang itu diharapkan aktif ya, pembelajaran aktif. Peserta didiklah yang aktif mencari, tapi tentu saja tetap dari pantauan, pengawasan, dan guidance dari guru ataupun dosen ya. Kita yakin benar apakah sebenarnya kalau kita tiap ngajar itu ada evaluasi, itu saat UAS atau UTS itu mereka biasanya udah familiar dengan soal-soal kita, sehingga mereka nilainya nggak akan jelek-jelek banget ya. Kalau saya sekarang udah mulai nih semester ini, saya berusaha setiap ngajar itu ada, kalau nggak pretest, post-test gitu ya. Saya kasih, sehingga peserta didik itu kalau nggak masuk tuh mikir, nanti ada pretest, post-testnya. Ya, paling tidak mereka rajin lah masuk kelas. Walaupun online ada pretest, post-testnya mereka melek gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah lumayan kehadirannya jadi lumayan baik ya. Kemudian next. Nah, di sini kita lihat ya bahwa kalau kita membuat capaian pembelajaran, ya Pak masih ingat ya bahwa kata kerjanya harus operasional, konteksnya harus jelas ya, ada audiennya, ada behaviornya dan lain sebagainya ya, berorientasi pada peserta bukan pada kita, dan hasil belajarnya harus bisa terukur ya. Bahkan sekarang kalau pakai LMS, nggak tahu ya Bapak Ibu udah pakai LMS belum ya di kampusnya. Kita tuh semua capaian pembelajaran itu ada indikator evaluasinya gitu ya. Sehingga apakah capaian pembelajaran 1 itu udah tercapai belum, 2 semacam itu ya. Sehingga kita agak kalau nggak mengajarnya nggak sesuai CP, itu ribet ya evaluasinya. Tapi enaknya kalau pakai LMS kita nggak usah ngoreksi ya. Kita masukkan aja soal di LMS, ya LMS yang ngoreksi. Nah, kita tinggal lihat hasilnya dan menganalisis dari hasil tersebut capaian pembelajaran yang mana yang belum tercapai, dan kita bisa melakukan remedi atau refleksi sehingga melakukan perbaikan ke depannya. Oke, next. Ya. Ini ya rumus ABC-nya ya kalau kita bikin capaian pembelajaran. Harus ada audiennya. Audiennya siapa? Peserta didik. Behaviornya apa, perilaku, dia mampu apa, kita harapkan. Kondisinya, ya, kondisi-kondisi yang bisa dipenuhi sesuai dengan behaviornya dan tingkatannya ya. Misalnya peserta didik mampu melakukan pemasangan infus dalam kondisi pada orang dewasa sesuai dengan standar SOP yang ada di buku standar praktikum. Nah, semacam itu. Contoh ya kalau kita. Oke, Bapak Ibu pasti lebih paham lah ya, disesuaikan dengan mata kuliahnya atau major atau topik pengajarannya. Oke, next. Ya, ini beberapa. Nah, sekarang pengajaran mahasiswa apalagi ya pembelajaran dewasa itu tidak boleh lagi sama ya, ujian kompetensi nggak boleh lagi cuman remembering ya, recall nggak boleh, tapi harus sudah mulai C3 ya minimal ya, dia mulai paham, kemudian bahkan mengaplikasikan ya. Kalau perlu bisa melakukan creativity dan evaluasi dan termasuk analitik ya. Dengan demikian soal-soal yang sebutkan pengertian itu udah nggak boleh lagi ya. Kalau sekarang untuk pembelajaran head order thinking learning ya semacam itu. Jadi sudah mulai lebih aplikatif, lebih tinggi lagi tingkatannya. Baik ranah kognitif, sikapnya maupun psikomotornya. Ya, oke, next. Nah, ini kekecilan ya. Nanti Bapak Ibu boleh lihat lah di Google banyak ya ranah kognitif tuh. Apa saja dia biasanya sampai aplikasi. Makanya kalau soal-soal ujian kompetensi kan biasanya kasus ya. Maksudnya kasus adalah dia mampu sampai penerapan aplikasi, bahkan dia harus bisa menganalisis, ya, menentukan diagnosa itu menganalisis, ya, memadukan dan menilai. Oke, next, betul analisis. Nah, kalau anak afektif gimana sih yang tingkat tinggi? Dia mampu menilai. Jadi Bapak Ibu, misalnya sikap gitu, kita mau mengajarkan etik ya, di mana dia punya pemahaman etik yang baik dan punya sikap etik yang baik, maka dikasih kasus ya. Kasus, nah dia bisa menilai atau itu melanggar etik atau tidak, misalnya atau masalah korupsi gitu ya. Ya, dengan demikian, dengan mampu menilai itu benar tidak benarnya gimana, itu juga ranah afektifnya lebih tinggi lagi semacam itu ya, menilai, melengkapi, memperjelasnya. Oke,
Next. Ini mulai kalau sudah bahas tentang CP itu biasanya udah mulai mabok. Sama dengan mahasiswa saya PPG kalau udah masalah begini bolak-balik. Tapi nggak apa-apa ya kita latihan ya karena kalau kita tahu ranahnya di mana, kita tahu capaian pembelajaran di mana, nanti alat evaluasinya menyesuaikan. Oke, next. Ya, tadi ya contohnya ya. Audiennya peserta didik, behaviornya mampu mendemonstrasikan, conditionnya ya, ini memeriksa tanda-tanda vital, menerapkan sesuai dengan budaya kerja secara baik dan benar, atau mungkin kalau mau lebih spesifikkan lagi sesuai standar operasional prosedur, nah, dan lain sebagainya. Monggo silahkan. Ini belum benar ya, kayak bisa dibenarkan lagi. Oke, next. Dari sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Nah, ternyata saya juga baru dapat ilmu bahwa kalau kita membuat tujuan pembelajaran, itu harus mulai dari yang rendah dulu baru yang lebih tinggi ya. Jadi kalau ini C2 memahami ini ditetapkan di awal ya. Kemudian sikapnya sama psikomotornya lebih tinggi lagi, semacam itu. Berarti nanti kita harus membuat alat ukur untuk mencapai ini. Ini kalau tercapai caranya apa? Memahami materi pelajaran mungkin kita bisa buat soal yang multiple choice, mampu menjelaskan. Nah, nanti bisa kita membuat SOP ya, dia mampu nggak memeriksa tanda-tanda vital dan menjelaskan tujuannya dan peralatannya gimana. Dia mendemonstrasikan atau mensimulasikan atau mendemonstrasikan. Kalau ini bisa mendemonstrasikan ya dan memilih. Nah, ini boleh. Kita bisa menggunakan SOP ya, bisa melihat apakah dia mampu. Oke, next. Nah, lah teknik pengajar inovatif itu bagaimana ya? Inovatif itu maksudnya kita nggak tetap ya, pengajaran kita harus selalu mempelajari apa yang kita ajarkan sekarang untuk menjadi evaluasi perbaikan yang ke depannya. Nah, tentu saja pengajaran inovatif ini berdasarkan hasil-hasil riset bahwa pengajaran itu yang baik adalah peserta didik itu aktif untuk ikut mencari sumber informasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan, semacam itu. Jadi meningkatkan keterlibatan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Next, macam-macamnya apa saja? Macamnya banyak ya, nggak mungkin saya sampaikan satu persatu. Contoh yang paling banyak dipakai sekarang adalah PJBL ya, Project Based Learning. Maksudnya apa? Peserta didik bukan hanya diam aja, tapi dia membuat project, buat karya. Misalnya project dan karya ini bisa berdasarkan problematika, dia mengamati misalnya, sesuai dengan capaian pembelajaran. Sekarang apa misalnya, tadi misalnya tanda-tanda vital ya, misalnya dia tentang periksa tensi. Penting nggak sih masyarakat itu tahu cara meriksa tensi? Oh, sekarang banyak stroke, gini ya. Berarti para masyarakat perlu diajarkan untuk cara memeriksa tekanan darah secara mandiri misalnya. Nah, agar masyarakat tahu bagaimana caranya. Oh, kita perlu membuat media edukasi. Media edukasinya apa? Misalnya bikin video segala macam. Nah, dengan dia berusaha menyelesaikan suatu masalah dengan membuat suatu karya, itu dia mau nggak mau dia akan belajar gimana sih tanda-tanda memeriksa tensi itu, apa peralatannya dan cara-caranya. Dengan belajar itu dia akan memahami capaian pembelajaran itu akan tercapai itu. Itu salah satu project based learning. Jadi dia membuat solusi dari suatu masalah dengan membuat project, kemudian dipresentasikan dan diaplikasikan. Nah, ini akan membuat peserta didik itu semua capaian pembelajaran itu kecapai ya, baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Dan ini biasanya bikin peserta didik itu meningkatkan kepercayaan diri. Apalagi kalau dia seneng bikin TikTok misalnya. Oke, nanti hasil videonya diupload di TikTok, yang paling banyak komen, like ya, itu bisa dikasih nilai tambah, itu biasanya semangat ya. Kemudian ada yang teknik pembelajaran flipped classroom. Dibalik maksudnya gimana? Jadi pengajaran itu sebenarnya sebelum kita masuk di kelas, peserta didik kasih materi ya. Silahkan belajar sendiri. Kemudian saat kelas itu hanya diskus saja. Nah, ini biasanya memang harus aktif peserta didik. Ini biasanya saya pernah waktu di UI itu, waktu S2 itu rata-rata dosennya begitu ya. Kita dikasih bahan bacaan banyak. Jadi di kelas itu tinggal diskus itu biasanya. Ini lumayan ya. Kita akhirnya kalau mau
kelas itu harus belajar, karena belajar banget, kalau enggak nanti nggak ngerti ditanya sama dosennya ya. Itu lumayan membuat kita banyak belajar dengan pembelajaran terbaik atau flipped classroom ya. Jadi belajar di rumah, di dosennya nanti tinggal discuss pada waktu di kelas. Jadi efektif penggunaan waktunya. Kemudian ada yang kolaboratif. Ya, kolaboratif itu biasanya dia diajarkan untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Di tempat kami ada namanya IPE ya, Interprofessional Education. Ada satu kasus ya, satu kasus ini mereka diselesaikan oleh kelompok yang terdiri dari ada mahasiswa kedokteran, keperawatan, farmasi, nah fisioterapi bahkan. Nah ternyata dengan di kampus mereka sudah belajar bekerja sama, ternyata efeknya pada saat di rumah sakit mereka lebih menghargai ya. Bahwa ternyata masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, punya kemampuan dalam menyelesaikan masalah di masing-masing bidangnya. Nah itu, jadi dengan interprofessional education ternyata akan belajar menghargai, belajar bekerja sama, itu bagus saya rasa ya. Oke, kemudian ada yang basis game ya, boleh ya kita buat main-mainan ya, misalnya buat apa misalnya kata-kata silang gitu ya, tapi pakai kata-kata boleh ya, biar nggak jenuh misalnya boleh ya. Atau kita berdasarkan inquiry based learning, berdasarkan penyelidikan. Etok-etoknya mengajari mahasiswa untuk melakukan riset di sekitarnya. Misalnya kalau kita di maternity ya, kita suruh, coba sih tanya teman-temanmu di lingkungan, masalah kesehatan reproduksi yang paling sering dialamin apa? Misalnya, gangguan menstruasi, satunya keputihan, satunya apalagi. Nah, dari masalah-masalah itu coba sih penyebabnya apa, kira-kira solusinya bagaimana. Jadi mereka melakukan penyelidikan di lingkungan masalah sesuai dengan topik pembelajaran, kemudian mereka berusaha mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Dengan demikian mereka biasanya dapat informasi yang lebih banyak. Dulu saya sempat komplain ya waktu di UI, kenapa sih dosen di UI itu kok nggak pernah sih ngajarin, saya diajarin saya nerima. Kenapa saya harus nyari-nyari? Ternyata ya dengan nyari itu kita jadi belajar banyak semacam itu. Oke, mulai ngantuk. Boleh ya kalau raise hand ya, kalau biar nggak ngantuk ya. Next. Oke. Nah, kalau sudah stop ya tadi. Oke. Mas Luki tadi belum itu ya? Mohon izinnya Bu Dokter segera Iya. masuk ke share screen kembali. Oke. Ini biar nggak ngantuk ini. Senamnya tadi kira-kira bisa nggak ya ditayangkan ya? Saya mau ngajarin di tengah-tengah ngajarin senam. Oke, pantunnya udah. Iya. Oke, next. Ini kita juga boleh ya melakukan manajemen kelas ya. Gimana manajemen kelas? Kita lihat karakteristik peserta didik. Ada nggak peserta didik yang ngantuk atau mungkin kalau kita memahami peserta didik kita bisa mengkondisikan agar proses pembelajaran itu tetap berjalan seoptimal mungkin ya. Itu salah satu. Misalnya ada yang suka ngeyel, yang suka dia merasa paling tahu ya, yang paling tahu boleh ya kasih kesempatan untuk memberitahu ya semacam itu. Atau nanya di luar topik ya, nanti bisa kita bilang oke, masalah itu nanti kita diskusikan setelah kelas ini ya selesai. Boleh semacam itu. Jadi kita tetap memahami, menghargai, tapi jangan sampai ada peserta didik yang membuat situasi kondisi di kelas itu menjadi tidak kondusif semacam itu. Oke, next. Nah, itu tujuan manajemen kelasnya agar kondisi kelas tetap kondusif dan kita bisa memahami peserta didik dengan baik. Kalau pas ngajar kelas besar, nah itulah ya sebenarnya karena interaktifnya jadi kurang. Misalnya sebenarnya maksimal kelas itu adalah 40 ya, 35, 40 karena nanti kita bisa melakukan mereka interaktif yang bagus gitu. Kalau kelas besar akan sangat susah untuk melakukan. Ya minimal kita tanya jawab lah minimal. Atau buat kelompok-kelompok. Tapi kalau gedenya sampai ratusan itu susah. Kalau saya pernah pelatihan itu maksimal 35 ya.
Dan itu bagusnya walaupun online mereka bikin breakout room, kita tetap diskusi kolaborasi di breakout room itu ya. Dengan demikian memang kalau pembelajaran gini nih mestinya ini Mas Randy ya, mestinya kita pelatihan ya. Karena ini apa ya, bisa interaktif gitu loh. Kalau online tuh kadang-kadang memang kendalanya adalah interaktifnya agak kurang ya. Iya Bu, jadi kalau kelas besar agak susah, makanya harusnya dibatasi ya jumlah kelasnya, walaupun online tetap dibatasi. Kelas besar di bawah sangat tidak efektif, belum betul Bu. Jadi biasanya kelas besar, kalau kita combine ya biasanya. Kalau di kami kelas besar tuh hanya mengajarkan konsep teori ya. Misalnya kita punya kelas gede yang kita punya kelas tuh ada 6 kelas ya. Untuk konsep yang teori umum kita ngajarkan online ya, online. Kita ada pretest post-test, walaupun online tetap aktif ya pretest post-test sehingga mereka juga berpikir belajar secara mandiri. Tapi kemudian kita ada kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil yang terdiri dari maksimal 15 orang. Ya, kita ngajarkan misalnya presentasi jurnal, kita ngajarkan tutorial, kita ngajarkan SL, skill itu harus maksimal 15 orang. Memang dosennya capek. Tapi ya seneng karena memang kita bisa melihat, kenal karakteristik masing-masing peserta didik sehingga kita, oh kamu yang agak lama belajarnya fast learning atau low learning gitu. Yang low learning itu nanti kita pasangkan dengan yang fast learning, untuk yang fast learning agar mengajarkan yang low learning ini. Jadi kalau kita memahami karakteristik, kita bisa memilih model pembelajaran yang tepat semacam itu. Oke, next. Nah, suasana belajar yang diinginkan pasti yang menyenangkan. Bapak Ibu boleh ya setiap ngajar tanya, apakah menyenangkan hari ini belajarnya gitu ya. Menyenangkan Bu, seneng. Nah, enggak Bu, capek Bu, gini-gini. Nah, kita dari belajar dari apa yang disampaikan mahasiswa itu sehingga kita melakukan perbaikan dari metode pengajaran kita. Oke, next. Nah, kalau manajemen kelas bagaimana ya? Kita bikin aturan yang konsisten tetap ya, lingkungan yang kondusif. Buka sesi curhat, betul banget Bu Rizka, banget ya. Buka sesi curhat, nah ini kita jadi deket sama mahasiswa. Saya seneng sih mahasiswa kayak gitu ya. Kalau perlu kita kalau bisa tuh peserta didik jadi kayak partner. Saya dulu tuh termasuk dosen yang apa ya, mungkin nggak terlalu deket sama mahasiswa. Kadang-kadang saya langsung labeling loh. Mahasiswa bolak-balik telat, saya tanya, katanya nggak bisa bangun, saya omelin, "Kok bisa sih kamu nggak bisa bangun? Udah 3 kali loh telat." Ternyata saya salah ya, anak saya ternyata susah bangun juga kalau kuliah. Oh ternyata ada ya anak yang gangguan pola tidur segala macam. Jadi saya sekarang tuh makin tua itu makin berusaha memahami karakteristik. Sampai ada alumni saya yang komplain, "Bu Lestari sekarang kok jadi nggak keren kayak dulu?" Enggak lah ya, mahasiswa itu punya karakteristik. Mahasiswa yang macam-macam, yang sulit lah, yang apa, kalau itu merupakan tantangan bagi kita ya. Jangan menganggap itu hal yang apa ya, menghambat ya, tapi justru itu mendorong kita untuk lebih kreatif. Kayak model baik gini bagaimana caranya. Kami punya mahasiswa yang susah sekali belajar ya. Maksudnya kita ngajarin di kelas bolak-balik dia selalu nilainya di bawah rata-rata. Nah, akhirnya apa yang dilakukan teman-teman, karena uji kompetensi ya, kita nggak mau ada yang nggak lulus, itu kita dialog. Apa sih kesulitan dia? Oke. Jadi kita ajarin khusus 1 orang ini yang ngajar, ada 3 dosen khusus 1. Alhamdulillah uji kompetensi lulus 100% ya, kita syukuran ya. Jadi kita kalau ada mahasiswa yang tidak bisa ngikutin teman-temannya, ya itu tantangan buat kita untuk cobalah dipedekati khusus ya, mungkin apa yang menyulitkan dia ya. Mungkin perlu di terapi khusus macam itu. Oke. Buka sesi curhat sekarang boleh ya, curhat sekarang Bu Rizka boleh di kolom chat ya, biar nggak ngantuk. Oke, next ya. Bapak Ibu pernah nggak kalau ngajar tuh kita coba di kaca gitu. Kira-kira senyum kita itu cukup tulus atau postur kita ngajar tuh jangan-jangan nanyanya kita itu berprasangka yang lain ya. Boleh ya kita itu feedback kepada peserta didik setiap. Dulu saya di UI itu ada yang proses kalau kita ada macam memberi kesempatan peserta didik untuk curhat ya di akhir sesi misalnya. Kita dikumpulkan, kemudian curhat bareng-bareng, gimana pengajaran ini, apa yang dikeluhkan, apa yang mendorong, apa yang menghambat, nah itu.
Nah, ternyata dosen saya ini mengambil pembelajaran untuk refleksi di akhir semester itu untuk perbaikan untuk pengajaran berikutnya ya. Nah, itu ternyata bagus juga karena itu juga merupakan inovasi. Jadi kita pahami peserta didik ya. Kemudian kita lihat apa yang menjadi motivasi belajar dia, ada enggak? Dulu saya sempat komplain peserta didik yang enggak lulus terus. Kok enggak lulus terus-terus? Saya bolak-balik spesialis hair, saya bilang, "Kamu kok bisa sih nggak lulus?" Nah, ternyata begitu dia lulus, dia jadi kepala ruangan. Saya heran, "Loh, kamu itu kok ternyata bisa loh ya jadi kepala ruangan gini-gini. Kamu dulu kenapa setiap ujian kok nggak bisa lulus gitu, sesuai dengan teman-temannya?" "Bu, dulu kan saya kuliah sambil bekerja, Bu." Nah, disitulah saya ternyata ya. Kita nggak boleh nge-label ya, nggak ada orang yang nggak pintar, semuanya orang itu semua bisa. Kalau mereka ada motivasi belajar ya, atau mungkin kita ada masalah yang kita nggak tahu ya, itu kadang saya merasa bersalah melabel mahasiswa. Sekarang saya berusaha nggak pernah melabel ya, karena ternyata ya mahasiswa itu karakternya macam-macam ya, ada permasalahan apa ya. Putih sekarang EPS harus dimasukkan PBL seperti video, betul banget ya, mahasiswa senang, betul Bu Ernauli ini teman saya ya. Sekarang mahasiswa itu kalau diberikan support, suruh bikin video, kemudian poster, itu mereka senang ya karena mereka berkarya ya. Mereka akan meningkatkan aktualisasi dirinya. Saya sempat tanya, "Gimana kalau hasil pembelajaran kamu bikin video, kemudian upload?" "Ya Bu, saya merasa bisa melakukan sesuatu buat masyarakat ya, harga dirinya naik." Itu yang penting kita arahkan. Dan peserta didik kadang lebih jago loh dari kita. Bikin poster, bikin itu ya. Oke, next. Nah, gimana cara memberikan motivasi, Bu? Ya, berikan pujian aja kalau itu boleh ya, berikan angka. Ada yang anak saya itu ya, anak saya tuh kuliah online ya, di BINUS gitu. Tiba-tiba dia dapat kiriman Starbucks di rumah saya sampai komplain, "Kamu kok jajan sih Mas? Kok dapat kiriman Starbucks 1 liter?" "Wah, ini kok dari dosenku." "Hah? Dosen ngirim Starbucks kenapa? Gimana?" "Enggak, menang kuis." Hah, kok bisa ya kayak gitu? Tapi saya mikir kalau saya kayaknya bangkrut juga gitu Starbucks. Nah, kadang-kadang mungkin sesekali ya perlu juga memberikan hadiah itu meningkatkan motivasi ya, sehingga mendorong semangat belajar dan peserta didik itu sangat puas kalau semua apa yang dilakukan di-feedback. Nah, ternyata kadang-kadang kita, enak aja ngasih tugas ya, tapi nggak kita feedback ya, ini dolim ya kita ya. Dan ternyata bisa jadi kalau kita meluangkan waktu, kasih masukan, mereka senang ya. Mereka suruh analisis jurnal, tapi hasil analisisnya nggak kita kasih masukan, nah, dia akan mengulang kesalahan yang sama. Tapi kalau kita, ya memang harus nyediain waktu, kita harus ngukur kemampuan kita juga loh. Kita kalau memilih metode pembelajaran, mana yang kita sanggup melakukan. Kemarin saya dapat curhatan guru dari satu sekolah SMK ya. "Bu, saya berusaha nih Bu, inovasi pembelajaran saya. Begini, begini, begini. Ternyata kok saya yang kecapean." Berarti itu nggak cocok metode itu Pak, harus coba dimodifikasi. Bagaimana cara evaluasinya biar Bapak nggak kesulitan. Boleh antar siswa melakukan evaluasi, baru dievaluasi oleh dosen biar mengurangi beban dosennya, kata saya gitu ya. Jadi kita tetap arahannya adalah mencapai tujuan pembelajaran dan kita ciptakan suasana yang menyenangkan. Oke, refleksi diri setelah BBM, betul. Itu adalah kunci, Pak Didik ya, kunci untuk kita bisa melakukan inovasi, refleksi diri. Refleksi diri dan kita juga refleksi dari peserta didik. Apakah pengajaran kita kurang apa ya. Dengan demikian kita selalu melakukan lebih baik dan lebih baik lagi. Betul sekali. Oke, next. Nah, gimana motivasi ya itu ya, melakukan yang tadi ya. Boleh kita di antara ngajar tuh kita sisipkan, yuk nyanyi dulu, yuk gerak senam dulu gitu ya. Yuk bikin tebak-tebakan lagu atau tebak-tebakan gambar, latihan tepuk tangan tuh boleh ya. Olah tubuh gitu ya, atau bikin games. Itu boleh ya. Ini kita tuh sekarang banyak kok di YouTube ya, bisa kita cari. Model pembahasan. Oh, makasih Bu. Oke, ini saya sebenarnya kurang puas karena nggak ketemu langsung. Coba ketemu langsung kita bikin permainan macam-macam ya. Kita coba praktekkan teknik pengajaran ya. Nanti kapan-kapan kita bikin pelatihan langsung Mas Randy ya. Biar lebih interaktif, biar kenal peserta didiknya. Oke, sekarang Bapak Ibu boleh ya gerakan dulu ya. Ke atas, ke samping
ya. Ada suatu pengajian online kita disuruh juga bikin atribut-atribut ya, pakai topi, pakai apa gitu. Sehingga itu juga membuat seru-seruan tuh ternyata. Bisa menarik. Bapak Ibu boleh. Betul, live speaking boleh ya. Boleh juga bikin atribut-atribut ya. Kalau kita ngajar kuliah online gitu kan boleh kita menggunakan atribut-atribut yang ada di sistem ini untuk seru-seruan. Oke, next. Mas Luki. Nah, yuk kita senam dulu. Bisa nggak nih setel Mas Luki kira-kira? Ya, kita senam dulu ya Bapak Ibu. Setel Mas Luki. Loh, nggak bisa. Aduh, ada apa nih? Nggak bisa disetel. Kayak PowerPoint-nya. PowerPoint-nya nggak bisa. Oke, sebenarnya maunya saya ajak senam gitu biar nggak capek, biar seru gitu. Tapi mohon maaf. Kayak Oh, bisa. Mas Luki Bisa? tuh bisa Bu mengakali Oke, banyak hal. sip. Yuk kita senam dulu biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Kita kebanyakan duduk nih nggak sehat nih. Yuk senam dulu. Mudah-mudahan suaranya bisa ya. Yuk latihan dulu. On cam ya Bapak Ibu. Putri, mohon maaf, lagi di dalam ini. Oke, yang nggak Nggak on ikut kan tetap senam. ini ya, tetap gerak ya. Biar seimbang kita. Mas Randy senam, biar segar. Kakinya. Yuk, kita bisa ya, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon maaf ada iklannya Kominfo. Nanti Mas Randy bikin ya Mas Randy. MC Siap. bisa gitu, MCU bisa gitu. Sudah senam belum tadi Mas Randy? Sudah Bu Dokter, tadi saya senam, saya ikuti semua gerakan dari Kominfo itu tuh. Mantap. Yuk. Tapi saya sepakat sih, memang ini energi positif ya Bapak Ibu ya. Saya juga kayaknya nanti kalau ada kegiatan ke mahasiswa, kayaknya saya boleh coba ya. Iya, benar. Atau boleh juga ya Bu Dokter ya, kita ngikutin generasi saat ini aja ya. Mungkin mengarahkan mahasiswa yang mengerti TikTok gitu ya, untuk mereka menjadi pemandunya gitu. Boleh banget. Gerakan-gerakan TikTok kan seru ya, singkat. Iya. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Bu Fitriani, MKEP. Metode apa yang cocok untuk mahasiswa LPL atau mahasiswa karyawan? Nah, mahasiswa LPL atau mahasiswa karyawan itu kira-kira gimana ya? Ada yang mau urun rembuk? Ini banyak yang pakar-pakarnya juga ini di sini. Jangan salah ini. Ada Bu Dokter juga. Ini ada Bu Diana nih kayaknya nih. Bu Diana masih ada nggak nih? Bu Diana, surun saran Mbak Diana. Ada pertanyaan tuh. Metode yang cocok untuk karyawan atau kelas Ada ini Diana ada di sini. Iya Mbak Di, tolong dibantu saya. Silakan. Kira-kira gimana Mbak Di, kelas karyawan? Mbak Di pasti punya ya pengalaman. Bu Dokter Diana ini sahabat saya. Kira-kira bagaimana Mbak Di pengalaman mengatasi kelas karyawan
yang notabene mereka sudah punya pengalaman ya. Bagaimana memanfaatkan karakteristik peserta didik yang sudah punya pengalaman ini agar dia justru menimbulkan efek positif buat yang lainnya atau Ya, bukan kalau saya. yang sudah punya pengalaman tuh kalau menurut saya kita kasih tugas lah. Jadi kita kasih pendahuluan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari, tetapi kita jangan memberi saja pada mereka. Jadi kita kasih clue-cluenya, kemudian mereka suruh membuat rangkuman atau menuliskan apa yang harusnya kita kasihkan, tapi karena mereka sudah banyak pengalaman, mereka justru yang presentasi. Nanti mereka presentasi di depan teman-temannya, menyampaikan materi itu. Dari situ justru akan menimbulkan kepercayaan diri mereka akan meningkat dan mereka merasa bangga bahwa diberi kesempatan untuk menyampaikan kemampuan yang dia miliki. Betul Gitu. sekali tadi, setuju banget ya, Mas sampaikan Bu Diana. Bu Diana emang pakar juga ya Bu Diana ini. Karena beliau juga sudah lama jadi dosen dan pengalamannya juga sangat luar biasa. Saya setuju ya. Dan beberapa justru kadang-kadang kita juga ngaku ya, kadang-kadang kita juga belajar loh dari mahasiswa yang banyak belajar di klinik ya. Misalnya saya pernah ngajar kelas yang mahasiswa kebidanan yang di 4 kebidanan di mana mereka sudah jadi bidan puluhan tahun. Kadang-kadang kita juga justru belajar kalau menghadapi ini bagaimana, mereka bisa saring ya. Jadi kita nggak apa-apa ya, pengajar itu boleh aja kita belajar dari peserta didik ya, tentang misalnya pengalaman mereka dan lain sebagainya. Mereka tadi, kalau mereka diberikan kesempatan untuk berbicara, mereka biasanya akan bisa meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin tapi kadang-kadang mereka melakukan sesuatu, landasan teorinya mungkin mereka kurang. Jadi kadang-kadang kita memberikan tambahan masukan dan lain sebagainya. Baik, makasih banyak Bu Diana. Oke, kita lanjut yuk. Waktu saya kurang berapa ya Mas Randy? Saya kalau ngajar lupa waktu suka. Masih kurang berapa menit? Ya, oke. Masuk ke pengajaran interaktif. Bapak Ibu pernah nggak mengajar itu kayaknya kok ngerasa kita sendiri kok kayaknya sendirian gitu. Nggak ada interaktif. Itu bagaimana sih caranya biar interaktif dan menyenangkan? Ada yang punya pengalaman Bapak Ibu? Silakan yuk, biar nggak ngantuk. Nih banyak nih pesertanya 175. Siapa yang punya pengalaman mengajar bagaimana yang interaktif yang bisa meningkatkan semangat ya atau lebih menyenangkan? Kira-kira bagaimana? Izin Yuk. Ibu, Oke, izin. silakan. Siapa Ya, ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu, saya Nurlaili Ramli. Hmm. Untuk pembelajaran yang pernah saya berikan kepada mahasiswa, itu seperti permainan monopoli terhadap kasus kematian ibu. Ya, Oh, jadi ada mereka mengocok seperti main monopoli lah Bu ya. Jadi bikin ada sendiri ya Bu ya? kebetulan itu mata kuliah kebidanan komunitas dan Oh. ada di modulnya WHO Ibu. Jadi itu saya fotokopi, saya warnai, kemudian kartu-kartunya saya cetak dari buku tersebut dan ada pada saat permainan itu tujuan utamanya adalah safe motherhood. Jadi mereka bermain mengocok gitu nanti jatuhnya kemana, apakah nanti anemia, nanti ada tanda kartu-kartu itu ada tanda dia harus ke fasilitas kesehatan, jadi angka yang jatuh itu dia harus mengambil kartu yang mana, seperti itu Bu. Kemudian yang akan saya coba untuk mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi demikian juga Bu, jadi ada permainan dengan kartu seperti itu. Mungkin menurut saya itu adalah salah satu cara kita untuk bisa memberikan pembelajaran dengan cara yang kreatif ya, inovatif kepada mahasiswa Ibu. Baik, menarik sekali. Saya rasa memang itu luar biasa ya. Memang itu salah satu pembelajaran yang membuat nggak bosenin ya, membuat peserta didik jadi aktif ya. Iya benar Bu. Kita mempersiapkannya emang agak ribet ya, tetapi nanti hasilnya insya Allah mereka sangat terkesan pada pembelajaran itu. Setuju sekali Bu. Iya. Kemudian tetap semangat ya Bu ya, membuat inovasi-inovasinya. Nggak apa-apa kita nyontek-nyontek dikit ya. Kan kita biasanya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Itu juga kreatif. Benar. Good job Bu. Saya juga pernah melihat ini ya, kebetulan keponakan saya itu adalah dia mahasiswa pendidikan
pendidikan kebutuhan khusus ya. Tahu kalau kebutuhan khusus pasti siswanya kayak apa sulitnya ya. Dia ngajarkan untuk perawatan sehari-hari. Ternyata dia bikin kotak ini. Kotaknya itu bisa dibuka. Satu bangun tidur apa yang dilakukan. Dia gambar gigi, terus dia gambar kayak ada alat gigi. Dia harus ambil, dia menggosokkan di gambar itu, gambar sikat gigi, menggosokkan. Terus kemudian apa? Pasang baju, dia bikin kain panel, kayak baju ditempelkan, terus kemudian berusaha ngancing. Kok kreatif kamu? Jadi bikin media yang membuat peserta didiknya itu melakukan kegiatan. Tapi memang kalau mahasiswa kebutuhan khusus tuh satu guru, satu siswa sih ya memang akhirnya bisa detil. Tapi mungkin kita bisa amati bahwa kalau pembelajaran itu mendorong siswa untuk melakukan sesuatu, itu biasanya peserta didik akan semangat. Nah, ini bahayanya kalau kitanya yang nggak semangat. Ini tapi ini jujur nih Bu Haryati, ini sama loh Bu, nggak salah loh. Ini bahwa terima kasih sharingnya Bu Dokter. Boleh tip-trik dari Ibu bagaimana mempertahankan spirit kita sebagai dosen untuk selalu konsisten dalam mengembangkan kreativitas belajar sehingga suasana belajar selalu aktif dan tidak bosan dengan pola ngajar kita. Nah, ini benar Bu. Ini kalau saya apa ya Bu ya? Saya sih mungkin yang lain deh. Mungkin sebelum saya jawab, yang lain gimana ini? Tolong bagi tips dong buat Bu Haryati, ini kondisi real yang kita hadapin. Gimana agar kita tetap semangat? Biasanya habis pelatihan tuh ada semangat ya. Ini nanti kita kok, aduh kok jenuh gitu. Gimana kira-kira? Yuk, ada yang ikut sharing? Bapak Ibu, monggo silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah? Kalau saya pribadi Mana Mas Adi? nggak bisa nih Bapak Ibu ngasih tips kalau mengajar. Tapi kalau terkait pemotivasi Gen Z, insya Allah saya bisa. Gimana Mas Randy selama ini? Kalau Agar saya, kita langsung semangat terus nih. karena kan memang Bapak Ibu mohon maaf ya, sekali lagi saya bukan dosen ya, tapi saya sudah terbiasa ketemu beraneka ragam karakter ya, khususnya generasi Z itu 2002 ke atas ya, bukan 2002 ke bawah, karena mereka milenial yang 2002 ke bawah. Kembali ke diri kita ya, ke diri saya juga. Biasanya saya kalau sudah bertemu, udah mengalami mood yang tidak baik, biasanya saya mengkoreksi diri ya, mengkritik diri bahwasanya apa yang menjadi negatif saya tidak akan pernah bisa menjadi positif untuk mereka. Jadi saya berusaha untuk mempositifkan diri saya, pikiran saya, bisa beraneka ragam. Kalau mungkin yang biasa mendengarkan murotal itu bisa didengarkan ayat-ayat kecil gitu ya, sederhana gitu. Karena baru aja tadi terjadi ya Bu Dokter, mood saya berantakan di MCU. Tapi mereka itu merespon saya ya itu tadi saya berusaha untuk ayo udah bisa yuk, semangat teman-teman semuanya ya, kita harus begini harus begitu ya. Apalagi Jadi leader ya Mas Randy, iya, itu harus jangan sampai low motivation ya. karena kalau saya pernah melihat dosen mengajar ya, misalkan saya melihat kemarin Bu Yeti mengajar gue struktur itu, energinya berasal dari kita Bapak Ibu. Apa yang kita yang kita sampaikan itu punya dampak besar di kelas. Contohnya berpantun. Berpantun itu mungkin mereka ada beberapa orang yang bilang cakep, ada yang tidak. Itu mungkin kalau salam ya, kebiasaan saya salam itu selalu 2 kali. Bu Dokter pernah dengar ya waktu IWC ya. Ya. Misalkan saya mengucap salam ya Bapak Ibu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu sempit suara. Itu beberapa yang bisa jawab, hanya beberapa. Biasanya saya akan mengulangi lagi dengan catatan, bagi siapa yang menjawab salam saya kedua kalinya, saya doakan semoga A, semoga B, semoga C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu biasanya naik lagi moodnya saya gitu. Itu beberapa tips biasanya kalau di opening gitu. Jadi mempertahankan mood itu sudah sehari-harian saya kayaknya ya. Positif Bapak Ibu. Iya, memang wajar manusiawi banget ya. Kadang-kadang kita low motivasi. Saya juga demikian ya. Saya kadang-kadang low motivasi juga, apalagi kalau udah masalah kesehatan ya. Misalnya kerjaan banyak, pusing, aduh ini mepet waktunya, gini-gini ya. Itu biasanya saya juga ada, kata, aduh kelasnya banyak lagi, ini hal yang sama lagi.
Wah, nanti saya sendiri kadang low motivasi, tapi begitu ngelihat wajah-wajah peserta didik, coba kita amatin satu-satu. Bayangkan gitu anak-anak kita gitu ya, mereka jauh-jauh dari seluruh pelosok negeri datang ke Malang, pingin belajar, rasanya saya merasa bersalah. Oh iya, kalau saya low motivasi, mereka lebih low lagi. Jadi biasanya pusing saya malah hilang gitu ketemu mahasiswa itu. Jadi misalnya dari rumah udah cenut-cenut, udah tensi tinggi, minum obat gitu. Kuat nggak ya ngajar ya? Tapi ngelihat wajah-wajah mereka semangat pengen belajar atau mereka wajah-wajah polosnya, wah mereka udah ngeluarkan, orang tuanya ngeluarkan duit, orang tuanya udah menitipkan ke kita, kita pengganti orang tuanya loh, masa kita nggak mau memberikan yang terbaik? Oh langsung biasanya ya. Monggo Bapak Ibu biasanya apa yang menjadi ideal diri Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu tuh biasanya kalau melakukan sesuatu sesuai ideal dirinya itu akan motivasinya akan naik. Ibarat baterai kita kadang perlu recharge ya. Entah itu dengan tadi kayak Mas Randy muatan-muatan spiritual atau mungkin kita buat lingkungan yang menyenangkan. Biasanya kalau saya low motivasi kalau di kampus kita ngobrol sama teman-teman ya. Gimana sih menghadapi mahasiswa yang begini-begini ya gitu ya. Kadang-kadang masukan dari teman-teman lumayan ya menangkitkan semangat lagi. Ya wajar, tapi tadi ya Bapak Ibu ya, harus seimbang antara kerja dan rekreasinya. Ternyata kita tuh disuruh jalan-jalan loh sebenarnya. Kalau menurut Islam ya, jalan-jalan, mengenal lingkungan itu juga bisa meningkatkan motivasi ya. Jadi Mas Randy udah bener nih keliling-keliling gitu. Karena dengan Heeh. berjalan tuh kita jadi belajar, belajar dengan Hmm. lingkungan, belajar dengan alam, boleh ya. Jadi kalau sudah mulai low motivasi, yuk masing-masing orang punya cara masing-masing untuk meningkatkan motivasi. Mungkin cara saya, cara Mas Randy, kalau itu bisa cocok, oke silahkan diterapkan. Atau kadang-kadang ada orang yang nggak cocok dengan cara itu. Monggo senangannya Bapak Ibu hobinya apa? Harus, kalau menurut saya harus seimbang. Biasanya kita low motivasi itu kalau kita nggak seimbang Mm-mm. antara apa, kita pikiran dan gerak. Iya. Iya, semacam itu. Biasanya kayak kalau laut motivasi, oke, senam dulu deh pagi-pagi sebelum ngajar. Entah itu 15 menit minimal adalah endorfin naik. Hormon bahagia itu meningkat kalau kita gerak loh, Mas Randy. Kalau kita kurang bahagia mungkin kurang gerak atau kurang transferan. Mohon maaf ya bercanda ya, Ini tapi memang saya izin Bu ya, Dokter, ini saya gimana? kayaknya bisa menjawab yang bagian Bapak Denisius, Bu Pati, Gimana? Bapak atau Ibu ya, mohon maaf ya. Ya. Ini pertanyaannya solusinya bagaimana kalau misalkan ada mahasiswa yang datang ke kampus hanya hadir ya dan tidak ada semangat untuk kuliah. Bapak Ibu, ini saya informasi aja ya. Memang kemarin juga ada informasi dari beberapa, kalau mungkin Bapak Ibu ngikutin ya beberapa public speaking ya di Instagram atau di YouTube. Anak-anak sekarang itu belajarnya itu lebih suka scroll sesuatu yang berhubungan dengan motivasi kehidupan, Mm-mm. tapi tidak melakukan. Dia Mm-mm. negerin aja ya. Kemudian saya mencoba untuk menggunakan metode recalling Mm-mm. ya, membahas itu pada saat momen-momen seperti webinar atau saya diberikan sesi ke mahasiswa ya. Saya bahas hidup mereka. Ya, saya tidak membahas hidup saya tapi membahas hidup mereka. Kalau mereka mendapatkan lulus kuliah dengan IPK besar, pekerjaan kalian akan menunggu kalian. Kalian akan menjadi orang terbaik di kampung kalian. Itu biasanya saya angkat-angkat untuk meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Lalu bagaimana dengan yang sudah pintar? Yang sudah pintar kita nomor 2-kan dulu. Kita coba saya ambil siapa yang IPK-nya paling rendah, tunjuk tangan. Mereka ada yang tunjuk tangan gitu. Dan tidak pernah saya menggurui mereka, tapi saya angkat. Coba dah kita sama-sama berpikir orang tua kita, ya, orang tua kalian mencari duit sana sini, kalian nggak pernah tahu gaji pokok orang tua kalian berapa, tapi kalian sekarang sudah bisa merasakan kos sebulan, makanan juga ada. Lalu semangat kalian tidak ada, bagaimana kabar mereka? Kalau tahu kalian tidak bersemangat, masih ada waktu, ayo semangat. Saya biasanya memotivasi lewat cara-cara seperti itu. Ya, tujuannya adalah saya tidak dapat apa-apa dari mereka, tapi besokannya kalau mereka semangat, saya dapat pahala. Itu saya Ah, selalu pikir itu. mantap Mas Randy, bagus sekali. Memang kadang-kadang semacam itu ya, kita perlu melakukan refleksi. Nggak apa-apa, peserta didik disuruh merefleksi. Apa sih tujuan mereka belajar di sini? Kira-kira apa yang menyebabkan dia motivasi? Mereka suruh bertanya dan menuliskan. Kemudian
kira-kira antar teman mereka. Biasanya kan generasi mereka yang memahami mereka. Antar teman memberikan solusi terhadap permasalahan yang bisa menurunkan low motivasi, itu ternyata cukup berhasil juga. Saya pernah melakukan itu dan mereka kita ingatkan seperti yang Mas Heri sampaikan itu, bagaimana orang tuanya sudah luar biasa bekerja untuk membiayai betapa banyak yang ingin kuliah tapi nggak, itu mereka kadang-kadang tersentuh ya. Jadi kalau yang kurang motivasi nggak usah dimarahin, tapi ditanya dari hati ke hati, itu biasanya malah justru lebih mempan ya. Nah, kitanya juga harus semangat ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi pada tujuan hidup kita. Kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Biasanya kalau saya, iya, maksud sih manusia, saya kita nggak tahu matinya kapan. Kalau sekarang saya low motivasi, bahwa besok saya meninggal, waduh, saya meninggal dalam kondisi tidak memotivasi tadi dia akan ruginya saya. Biasanya saya begitu kalau lagi sadar. Begitu nih Bapak Ibu, semangat ya, saling menguatkan, saling menyemangati, kita bisa insya Allah ya. Ya, oke, lanjut. Kalau mata kuliah hitungan memang biasanya agak ribet. Saya juga kemarin ditanya sama guru matematika, Bu, kalau yang lain-lain tuh kan ada lagu-lagunya. Kalau matematika gimana, Bu, ngajarinnya? Nah, saya bilang, cobalah diskusi sama sesama guru matematika. Mungkin ada loh matematika dibuat animasi atau dibuat permainan semacam itu yang membuat mereka lebih tertarik. Memang nggak bisa kita memaksa semua orang suka matematika, tapi minimal mereka tidak membenci dan mereka berusaha mengikuti pelajaran itu sudah hal yang baik. Karena kadang-kadang kita saya pernah dengar seminar ya, yang Merdeka Belajar itu dengan memahami karakteristik kita bisa tahu bahwa nggak semua peserta didik harus ahli di semua mata pelajaran ya. Kalau bisa sih bagus, kalau enggak ya mungkin mereka akan bikin depresi ya. Ibaratnya kita nggak bisa ngajarin misalnya kalau monyet udah langsung bisa bisa naik pohon ya mungkin, tapi kalau misalnya ada apa ibaratnya ikan ya, ikan jagonya renang, monyet jagonya monyet. Ya kita justru kombinasi kemampuan mereka agar bisa melakukan sesuatu yang bekerja sama sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, misalnya semacam itu. Jadi dengan memahami karakteristik, kita ajarkan mereka untuk bekerja sama, saling melengkapi sehingga tujuan pembelajaran tercapai ya. Oke, kalau kita melakukan pembelajaran interaktif tadi ya, saling mempengaruhi, saling respon. Semacam ini tadi kan interaktif ya. Mas Randy kasih pendapat, Budiana ada yang nanya dan lain sebagainya. Itu senang saya ya, nggak ngantuk. Tapi kalau monoton dari saya terus ya pasti ngantuk. Makanya dengan interaktif itu sebenarnya kita saling belajar. Nggak ada belajar itu satu arah. Belajar itu jadinya dua arah. Oke, next. Ya. Kira-kira kalau dosennya kayak gini ya tertarik lah ya. Sehingga apa? Nanti ada ketertarikan terhadap materi ya, peserta didik juga aktif. Dan satu lagi tentang bertanya, ternyata bertanya itu nggak boleh juga kita langsung nunjuk. Sebaiknya pertanyaan itu terbuka siapa yang bisa menjawab. Karena kalau langsung ditunjuk biasanya tertekan. Kecuali kalau kita paham betul yang kita tunjuk itu tahu dan bisa memberikan penjelasan itu enggak masalah ya. Tetap kita kalau bertanya kita sampaikan pertanyaan dulu siapa yang bisa. Gitu. Kalau enggak sama sekali coba boleh ya semacam itu. Tapi kita biasanya kalau ada pertanyaan juga kita kembalikan pada peserta didik. Mungkin ada yang bisa mereka jawab. Jangan langsung kita yang jawab walaupun kita tahu ya. Itu dalam rangka untuk apa? Melatih peserta didik untuk apa? Menyampaikan pendapat, berbicara, mereka meningkat percayaan dirinya dan temannya juga jadi antusias ya menghargai. Oke, next. Oke. Dengan apa yang harus kita lakukan agar pengajaran interaktif ya, kita harus kuasai materi itu, kemudian kita melatih kemampuan bicara kita agar cara pengucapan kata-kata kita tuh jelas, bahasa tubuh kita tuh ikut. Biasanya kalau ngajar itu kita itu menikmati ngajar, maka materi itu akan tersampaikan. Tapi kalau kita nggak menikmati apa yang kita ajarkan, biasanya kita satu low motivasi atau kita tidak terlalu menguasai atau kita jadi bosen. Terlalu menguasai juga kadang-kadang bosen ya. Itu kita coba tantang diri kita, oke saya cari dengan cara lain ya. Saya kadang-kadang bosen ngajar tuh akhirnya materi saya berikan, yuk ketemu start with question. Apa Bu maksudnya start with question? Semua mahasiswa harus menyiapkan satu pertanyaan kait materi dengan yang Ibu sudah sampaikan. Jadi di kelas itu cuma tanya jawab karena materi sudah saya berikan dan mereka tanya jawab dan menarik. Itu tantangan juga buat kita ya. Menjawab pertanyaan dari peserta didik. Nah, itu juga lumayan menarik ya. Atau mereka disuruh menjawab apa dari pertanyaan dari yang diajukan teman-temannya.
Itu lumayan interaktif biasanya. Oke, next. Enggak, ini. Menunjuk kalau kita menggunakan PowerPoint nggak boleh pakai tangan. Atau kita kalau ngajar coba posisi kita menghalangin nggak ya. Kadang-kadang kita kalau ngajar fokus pada apa yang kita sampaikan, persepsi kita menyempit, kita nggak sadar bahwa diri kita menghalangi ya. Oke, next. Nah, kayak gini juga ya. Ini kita kena lampu, akhirnya gimana yang benar nih? Kita agak minggir ya, biar nggak kena bayangan-bayangan. Oke, next. Wajah kita jadi. Nah, kita perlu lihat nih wajah kita kira-kira suka. Tadi saya menilai ujian praktek mahasiswa PPG, ternyata lembar penilaian itu yang banyak itu apa? Ekspresi. Apakah pengajar itu memberikan ekspresi yang semangat ya, ekspresi yang menyemangati. Nah, itu ternyata banyak penilaian tentang itu ya. Ya, jadi tadi saya juga lihat Mas Hendy pertama kok kayaknya wajahnya kurang seger ya, ternyata banyak masalah. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu sudah ceria kembali ya. Jadi kalau kita perlu sering mengaca ya, kalau peserta sebagai pengajar, kira-kira wajah kita wajah yang meningkatkan motivasi atau menurunkan motivasi. Oke, Bu Hayati, kembali kasih ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu juga kata-kata coba kita cara menyuruh mahasiswa itu membuat mahasiswa tertekan apa enggak ya. Karena ada yang mahasiswa kata-kata kita, tugas sudah dikumpulkan. Coba Mas Randy atau teman-teman ada enggak yang coba ngelatih nih? Menyampaikan kalimat nomor 1 sama 2 dengan biasa dan marah. Ada yang bisa enggak? Ada raise hand? Bisa enggak kita sadar mengatur intonasi kita? Oke, enggak ada. Ya, intonasi biasa gimana? Oke, Mbak Bu Wahyu Ningsih. Coba nomor 1 dengan Monggo, Bu. Izin dan intonasi. ya, Bunda Yes. ya. Izin ya. Ya, silakan Bu Wahyu. Kalau kalimat biasa, tugas Anda sudah dikumpulkan? Ya. Iya kan? Ya, betul. Atau ya seperti itu. Betul. Jadi Kalau yang marah bertanya gimana? biasa, tugas Anda sudah dikumpulkan. Iya, gitu. Kayaknya enak nggak ya dengerin? Enak ya? Saya lebih enak lagi kalau andanya saya ganti dengan kalian atau Oke, saya boleh. rangkul gitu, Boleh. Bu. Coba kalau yang marah gimana, Bu Wahyu? Aduh, gimana ya? Bentar. Kayaknya Bu Wahyu kita bisa marah. Atau nggak bisa marah, Bu? Kalau Wajah- saya ketemu Bu Wahyu kayaknya nggak bisa marah ya. Iya, wajah-wajah Nggak lembut. gitu konsepnya, Mas Randy, nggak gitu. Coba yang marahnya, Bu. Harus bisa, Bu. Gimana ya? Kan sosial drama. Tugasnya sudah dikumpulkan. Wih. Marahnya Bu Wahyu aja nggak kelihatan marah. Iya. Gimana sih, Bun? Iya, nggak apa-apa. Jadi kira-kira. Padahal kata anak-anak saya galak loh, Bun. Oh gitu ya. Iya, tapi kok sama anak orang nggak bisa galak, Bun. Jangan ya Bu ya. Iya. Titipan soalnya. Oke, Bisa terima kena kasih Bu pasal nanti Wahyu. saya. Oke, sama-sama Bunda. Masya Allah, Semangat senangnya ya. bisa Tapi nggak apa-apa kok bersama-sama. Bu. Nggak bisa marah itu nggak apa-apa ya. Karena memang kita baik hati mungkin ya. Tapi ada kadang-kadang kita mungkin bukan marah ya, tegas itu perlu ya sebagai pengajar. Nah, kita baik terus tiba-tiba mahasiswa agak ngelunjak. Nah, kita kadang-kadang boleh tegas. Tadi ada Bu Nurlela tadi. Mana Bu Nurlela? Bu Nurlela? Iya, Mungkin Bu. pilih kalimat nomor berapa dan mengucapkan dengan yang mana? Silakan. Iya. Coba bahasa Medan ya, Bu ya. Oke, waduh. Waduh. Dan semangat. Saya- Kayak bahasa Medan, Bu. Nomor 1 ya, Bu. Oke, silakan Bu Nurlela. Di Medan itu kata Anda itu jarang Iya. jarang sekali ya, Bu. Jadi Oh, Bu. tugasmu sudah dikumpulkan. Itu yang mana, Bu? Yang biasa atau yang marah? Marah, Bu. Oh, marah. Kalau bahasa biasanya, Bu, Oke. tugasmu sudah dikumpulkan. Seperti Wah, ada kata bertanya di belakang. oke, betul. Bu Nurlela Kalau yang siapa? nomor 2-nya bahasa Ya, marahnya, gimana? Pak, Nomor- kalau mengantuk cuci muka lah, Pak. Nah, gitu, Bu. Nggak pakai Itu yang apa? silakan. Itu yang mana, Cuci Bu? muka, Itu yang biasa marah. atau yang marah? marah. Oh, Tapi kalau marah. bahasa sopannya, Bu, ya, Pak, kalau mengantuk, bukan jarang kata silakan, Bu. Boleh dicuci mukanya ya, Pak. Nah, itu bahasa Oh, Medan. oke. Boleh. Baik, kita berikan aplaus buat Bu Nurlela.
Ternyata orang Medan bisa lembut ya. Saya pikir orang Medan makanya saya tadi nanya. Biasanya orang Medan keteges-teges gitu ya, Bu ya. Ternyata bisa lembut. Oke, terima kasih banyak Bu Nurlela. Ini layak jadi bintang sinetron nih kayaknya. Keren. Oke, next. Tapi Bu Nurlela, selama ini respon peserta didik terhadap Bu Nurlela gimana kesan mereka? Saya justru peserta didik mengatakan saya suaranya lembut kali, Bu. Saya Oh, bingung sendiri. padahal Iya. asli Medan ya Bu ya? Asli Medan ya Bu? Rasa ibunya penyabar kali katanya, karena mungkin Oh, berlatar belakang yang berbeda-beda ya, Bu. nggak apa-apa Bu. Berarti peserta didik nyaman dengan Ibu ini. Tapi kalau saya marah ngeri, Bu. Oh iya, betul. Sama dengan saya. Anak Jadi saya saya juga bilang, jangan begitu. pancing saya marah. Apa itu udah masih sudah ketakutan, Bu. Iya, perlu ya Bu ya, sekali tegas ya Bu ya. Tapi yang penting kita tidak membenci. Jadi kita tegas, kita tujuannya baik dan tidak ada rasa benci dalam peserta didik. Oke, mantap Bu. Oke Bu Nurlela, coba Bu Nurlela, mumpung Bu Nurlela on cam nih ya. Ibu kalau mau membuka pelajaran gimana Bu? Membuka pengajaran biasanya. Kalau Memulai. saya, Bu, kebetulan kan saya sering membawanya itu di mata kuliah, ada KMB, maternitas, dan dokumentasi. Hmm. Jadi karena saya juga di lapangannya dulu di lapangan orang maternitas, Bu. Mm-mm. Jadi sering dibawakan juga maternitas. Jadi kalau saya Hmm. tuh, ini kan ada macam tipe kelas ya, Bu. Ada yang reguler dan ada yang sudah bekerja. Nah itu perlakuannya Kelasnya apa, Bu? berbeda saya Kelas buat, Bu. khusus atau apa kalau yang alih jenjang ya? Iya, Bu. Yang dari alih jenjang, benar. Perlakuannya berbeda, Bu. Nggak bisa sama. Apalagi Gimana kalau Ibu? yang sudah Ibu kita membedakannya katakan bagaimana? senior-senior kita. Hmm. Nah, biasanya kalau yang reguler ini saya lebih, apa namanya, lebih disiplin, lebih saya disiplinkan mereka dan lebih saya tertibkan. Karena Hmm. mereka kan belum tahu apa-apa ya, Bu ya. Jadi segala macam cara saya buat seperti dalam bentuk permainan. Nah, baru memberikan kelompok, diskusi kelompok, baru buat lempar pertanyaan dengan temannya. Nah, Hmm. jadi ya mereka saya bilang ini topik untuk minggu ini silakan dicari. Memang udah saya siapkan juga, Bu, materinya. Jadi silakan dicari topik-topiknya mengenai ini, sub-subnya mengenai ini. Pada saat masuk nanti wajib memberikan lempar pertanyaan. Hitungan Hmm. ketiga harus bisa dijawab. Kalau tidak, gugur, saya bilang begitu. Yang lain silakan menjawab. Jadi mereka berlomba, Bu. Terakhir ya Jadi aktif ya seru Bu peserta juga. didik. Seru Gimana Bu juga, Bu. responnya? Seneng nggak dengan metode itu peserta didik? Senang, Bu. Tapi saya kecapean. Karena saya capek. Kecapeannya apa Bu? Iya, karena mereka berebut, Bu. Jadi kan karena berebut itu saya berusaha menenangkannya itu. Jadi Oh, ya, ada nggak modifikasi yang akan Ibu lakukan biar Ibu nggak terlalu capek kira-kira? nah itu biasanya saya ada bentuk role play ya, Bu ya. Ada bentuk itu tadi seperti lempar pertanyaan, diskusi seperti itu juga. Memang terkadang saya buat juga seperti bentuk ceramah. Tapi contoh di antara 7 pertemuan, nah yang ceramah itu ada satu pertemuan. Itu biasanya saya buat untuk mewakili dari seluruh topik. Tapi selanjutnya, topik-topik selanjutnya saya sudah buat itu udah ada RPS kita ya, Bu. Jadi di RPS itu udah saya buatkan Iya. bentuk pembelajaran seperti ini. Jadi mahasiswa udah siap, Bu. Oke, Karena kita punya RPS-nya itu universitas besar, sudah dari atas sudah ada formatnya. Jadi itu harus memang sebelum perkuliahan, paling tidak 2 minggu sebelum perkuliahan, kita sudah naikkan RPS itu semua sistem pelajaran melalui sistem. LMS Jadi ya Bu ya. siap selalu dicek begitu, Bu, dan kita selalu diaudit untuk itu. Baik, saya rasa bagus sekali itu Bu. Kita berikan aplaus buat Bu Nurlela ya. Mantap, selalu memberikan itu sudah inovasi Bu, apa yang Ibu lakukan itu ya. Karena Ibu melakukan perbaikan. Mudah-mudahan tetap semangat ya Bu Nurlela ya. Terima kasih, Bu Tri. Oke, terima kasih banyak. Oke, next Mas Lucky. Nah, ini ya, cara membuka. Gimana membuka pelajaran? Boleh ya tadi pakai jokes, pakai pantun, pakai energizen, pakai kisah cerita, pakai film, pakai video boleh ya. Monggo disesuaikan dengan capaian tujuan pembelajarannya. Ini biasanya kalau kita awalnya sudah menarik, itu seterusnya itu mereka tetap semangat biasanya. Tapi kalau awalnya sudah
kitanya kurang energik gitu ya, peserta didik juga ikutan kurang semangat ya. Jadi Bapak Ibu, tugas kita ya, tanggung jawab kita, karena kita sebagai guru, sebagai dosen itu tanggung jawab kita luar biasa karena kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya kenapa masuk pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah guru dan dosen ya. Oke, semangat ya Bapak Ibu. Next. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau bertanya bagaimana caranya? Cara bertanya. Cara bertanya tadi ya, kita biasanya untuk melihat pemahaman awal. Kita di awal ngajar biasanya kita ada yang namanya memahami apa yang sudah apalagi kita ada beda kelas ya, ada yang kelas misalnya kelas reguler, ada kelas alih jenjang, maka kita tanya itu melihat karakteristik peserta didik kita kayak gimana, sudah tahu sampai mana. Jadi kita hanya memberikan yang mereka belum paham atau belum tahu, yang sudah tahu mereka disuruh menyampaikan saja, mereka justru akan lebih meningkat kepercayaan dirinya ya. Nah, pertanyaannya juga kita agar peserta didiknya juga merasa dihargai ya, diajak berdialog ya, dan menghidupkan kelas serta mengevaluasi tadi ya, Bapak Ibu. Tadi kan kenapa saya banyak pertanyaan, ini ada tujuannya ya, biar nggak ngantuk juga ya kadang-kadang. Oke, next. Oke. Nah, tekniknya tadi ya, jangan menunjuk langsung ya, kecuali mereka sudah raise hand ya. Memberikan apresiasi, kita boleh mengulang, ya tidak langsung menjawab, tapi kita lemparkan pada audiens lain, kemudian kita simpulkan. Itu tekniknya. Oke, next. Oke, jadi gimana menanggapi pertanyaan? Kalau ada yang tanya nggak nyambung materi, gimana? Kita bisa bilang, oke, Anda mungkin ingin tahu tentang hal itu, tapi itu nanti kita bahas di luar materi ini ya, karena kita hari ini membahas tentang ini, gitu ya. Tapi kalau nanti misalnya dia ngeyel, gimana Bu? Ya kita stop aja dulu ya, itu nanti kita ada waktu tersendiri untuk bahas itu ya, mohon bersabar. Atau ada yang tanya yang tidak fokus, panjang. Oke, Ibu sudah paham maksudmu gini kan? Ya boleh kita fokuskan, kita luruskan ya. Atau dia mengandaikan, andaikan. Nah, itu mengandaikan kan belum tentu terjadi. Coba tanyakan yang aktual saja, atau mungkin kamu bisa jelaskan aktualnya kayak gimana gitu. Ya. Dan kita berusaha agar kita tetap ini ya, emosi kita stabil ya. Jangan sampai kita ada mahasiswa yang nanya, kita merasa diserang, diuji, terus kemudian kita ikutan emosi, jangan ya. Karena kalau kita nggak tahu juga nggak apa-apa, kita jawab jujur ya. Saya pernah ditanya mahasiswa nggak tahu, mohon maaf ya Ibu, masalah ini belum paham. Coba sini nanti saya tanyakan ahlinya, nanti di pertemuan berikutnya saya akan berusaha menjelaskan apa yang ingin kamu ketahui tentang itu. Atau kalian coba nanti cari sama-sama. Boleh semacam itu ya. Oke, next. Ya, kalau teknik mengakhiri bagaimana? Kita berikan poin-poin, kita rangkum ya, boleh kita berikan tes, bertanya, lesan maupun tes tertulis ya. Ada bagusnya juga kalau kita itu selalu bikin pre-post test ya, bikin pre-post test sehingga kita tahu topik mana sih dari materi kita yang mereka kayaknya perlu diulangin lagi karena belum paham sebagai bahan evaluasi kita. Dan biasanya saya UTS atau UAS saya ambil dari soal-soal harian saya ini ya, itu ternyata lumayan peserta didik jadi bagus nilai-nilainya ya, nggak terlalu jomplang begitu ya, karena biasanya UTS UAS itu nilainya kurang bagus, itu yang pengalaman tempat kami ya. Akhirnya saya membuat semacam itu ya, setiap kali ngajar ada pretest post-test, dan saya materi sudah saya berikan sebelumnya, mereka belajar dulu, itu lumayan mereka lebih cepat paham ya. Oke, next. Nah, alat bantu sekarang banyak alat bantu. Disesuaikan ya Bapak Ibu ya dengan apa yang ada di kampusnya ya. Dioptimalkan. Kalau perlu, saya pernah ini ya, teman saya kemarin ngajar di UTM ya, UITM Malaysia ya. Saya lihat mereka ngajarnya sangat bagus. Kenapa? Tiba-tiba begitu melihat mahasiswanya kurang antusias, diajak nyanyi. Diajak, kan sekarang modelnya pakai LCD begitu ya. Dicari di YouTube, ada karaoke, yuk nyanyi bareng lagu Indonesia. Loh, ternyata meriah mereka ya. Nah, boleh ya Bapak Ibu ya. Kita ajak nyanyi bareng, kita ajak senam bareng, boleh ya. Asal waktunya ada. Dan itu biasanya akan meningkatkan semangat, motivasi. Oke, next. Ini alat bantu saya rasa dulu kita pakai ini ya,
pakai OHP gitu, sekarang udah enggak ya. Tapi mungkin sesekali mau pakai whiteboard, flip chart boleh-boleh saja ya. Mereka juga bisa nempel-nempel, mereka misalnya mempelajari sesuatu, dia tuliskan pendapatnya, boleh tempel-tempel itu juga masih boleh ya. Mereka berkeliling window shopping, ada model pembelajaran window shopping ya. Topik-topik pembelajaran A, B, C misalnya. Mereka selalu belajar A, kemudian yang A itu memberikan tulisan tentang topik A, ya boleh semacam itu. Kemudian yang menguasai A menjelaskan pada teman yang lain, itu boleh. Monggo silahkan Bapak Ibu, kreativitasnya diuji. Jadi kita itu jangan sedih kalau ada masalah ya, karena masalah itu biasanya meningkatkan kreativitas. Pengalaman saya, ada anak yang pintar nyanyi, saya nyanyi di teman-teman semua. Betul ini Bu Johanda ya. Teman-temannya senang hiburan ya, dan kita juga menikmati. Semua senang, dan mahasiswa juga senang, boleh ya. Karena sebenarnya kalau mengajar itu kan kita juga mendorong mereka meningkatkan apa ya, mendorong mereka menyalurkan bakat dan minatnya. Oke, bagus sih. Saya juga kadang-kadang senang juga nyanyi. Oke, walaupun suara saya jelek, yang penting nyanyi aja. Next. Ya, oke. Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh mereka misalnya ada problem, gimana solusinya? Oke, tambah kalian ada masalah nih, apa ya? Boleh mereka berpendapat, ditulis. Karena kadang-kadang kalau ngomong ada yang seorang kalau ngomong dia nggak pede, dia bisanya nulis. Ini bisa. Ini kira-kira apa? Membuat masukan-masukan, meta plan semacam ini boleh-boleh saja ya. Oke, problem statement. Ada masalah apa sih? Misalnya, kenapa kamu low motivasi? Coba tulis. Nah, ini ada masalah di sini. Solusinya apa? Temannya suruh nulis solusinya di sini. Itu juga menarik ya. Mereka belajar dari pengalaman temannya. Bagus. Oke, next. Ini contoh-contoh alat yang bisa kita pakai. Nah, sekarang udah canggih sih. Mas Randy dan kawan-kawan itu udah Randy menggunakan audiovisual, dan terbukti memang itu mendorong apa ya, semangat. Bahkan pakai ini ya, punya semacam aplikasi ya belajar ya. Wah, mantap. Oke, next. Saya rasa cukup lah ya, ini hanya belajar-belajar aja. Nah, biasanya kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan domain yang kita hendak capai. Kalau kita mau sifatnya psikomotor, pasti dibutuhkan alat yang lebih banyak ya. Mau ngajarin periksa hamil ya tentu harus ada pantum, harus ada ini ya. Kalau mau ngajarin periksa tanda-tanda vital ya nggak bisa pakai pantum ya, harus antar temen ya, karena ngesat tensi ya. Mungkin pantumnya ada, tapi kemahalan ya kayaknya ya kalau pakai pantum. Oke, kita sesuaikan tujuan. Next, dan kemampuan yang ada. Oke, saya rasa itu ya Bapak Ibu ya, kita sesuaikan metode yang digunakan dengan capaiannya. Kemudian next lagi, mohon maaf di banyak ya PPT saya. Sesuaikan dengan biaya dan waktu yang kita punya, sumber daya yang tersedia ya. Kita pilih mana yang paling efisien, efektif. Bisa kita menggunakan lingkungan. Jadi biasakan Bapak Ibu ngajar itu jangan abstrak, usahakan ya. Kita ambil kondisi yang ada di lingkungan sehingga peserta didik itu merasa apa yang dipelajari itu real, masalah yang terjadi di lingkungan nyata, dan dia punya kesempatan untuk memikirkan solusinya. Itu mereka akan senang biasanya ya. Kalau bisa. Oke, next. Oke, jadi ini gitu ya, saya di skip aja. Ini Bapak Ibu sudah jago lah milih alat bantu pembelajaran. Ya, oke. Sesuaikan dengan kemampuan kita juga. Kalau kita memilih, kita yang bisa mengoperasikannya. Oke, next. Nah, oke. Kita biasanya kalau ingin presentasi kita menarik bagaimana? Kita harus buat kontras ya antara tulisan dan latarnya. Jangan sampai warnanya susah dibaca. Tulisannya harus gede. Bahkan ada aturan kalau bisa satu slide itu satu topik itu isinya maksimal 20 kalimat ya. Kalau PowerPoint nggak boleh tulisan aja, harus ada gambarnya kalau bisa ya, karena itu yang bisa membuat orang tertarik ya. Oke, next. Nah, ini salah juga cara ya. Ini harusnya nggak kayak gini. Harusnya di poin-poin sendiri kasih gambar. Nah, ini kan buru-buru. Ini ada contoh slide yang kurang bagus. Karena itu tidak menarik kalau kayak gini ya. Harusnya
Masing-masing kalau perlu diklik, kemudian ada videonya. Pembelajaran online, kemudian kita klik, masuk. Oh, learning contohnya begini, menggunakan platform, menggunakan learning system, ya gitu ya. Art visual, ada harus gambarnya. Kolaborasi, kita pakai Google Doc, mereka ngerjain bareng, boleh ya. Simulasi permainan tadi ya, pakai Monopoly itu bagus ya. Pakai AI, ya. AI apa? Ini boleh Bapak Ibu nanti boleh cari ya di Google, di Google ya, Plexicity. Ini menarik banget ya. Plexicity Bapak Ibu bisa nanya apapun pada dia. Ini canggih banget. Bahkan kalau bikin soal bisa pakai ini. Tolong buatkan soal multiple choice tentang pemeriksaan ibu hamil sebanyak 10 soal pilihan ganda dan kuncinya dan sumbernya, itu boleh. Itu bisa kita. Nanti nggak ngelihat cocok mana diambil. Atau menggunakan ChatGPT. Tapi bedanya apa Plexicity sama ChatGPT? Kalau ChatGPT biasanya nggak ada sumbernya. Kalau Plexicity kita dikasih sumber-sumber jurnalnya. Jadi kita bisa lihat dari sumber jurnalnya langsung. Lumayan ini, membantu. Ya, kalau kita mau lebih canggih, kita boleh yang tidak gratisan, yang premium ada, yang gratisan ada. Ya. Bapak Ibu boleh nanti dicari ya ini ya, ChatGPT, Plexicity. Dan ternyata peserta didik itu kalau disuruh kan suka mainan internet ya, adik-adik sekarang tuh ya. Cari informasi mereka sangat senang kalau disuruh nyari, dikasih buku-buku digital, kasih buku-buku jurnal, mereka biasanya akan semangat nyarinya ya. Perangkat mobil, menggunakan perangkat mobil, dan kalau perlu kita lakukan analisis. Bapak Ibu tolong ini ya, coba sesekali lakukan analisis soal. Jangan salahin mahasiswa kalau peserta didik itu main jelek-jelek. Jangan-jangan soal kita itu menimbulkan persepsi ganda atau soal kita tuh nggak jelas ya. Kita kadang-kadang kurang melakukan analisis daripada soal-soal ujian kita, sehingga soal kita itu tidak mengukur apa yang harusnya diukur, atau soal kita tidak bisa membedakan antara yang paham dan yang tidak paham terhadap topik itu. Nah itu ya. Oke, saya rasa itu karena kedepannya juga kalau perlu kita bisa belajar, peserta didik itu melihat dunia dengan cara visual, mungkin pakai virtual reality atau apa ya. Bahkan museum sekarang pakai virtual reality. Mau belajar mana pakai virtual reality. Kemarin di Jogja saya main di Museum Sono Budoyo apa ya. Ternyata bisa loh latihan mana pakai virtual reality. Canggih juga. Nah, biasanya peserta didik itu senang yang gitu-gitu. Tapi ya memang modal ya. Jadi baik, terakhir kita tentunya akan belajar mengevaluasi. Bagaimana mengevaluasi peserta didik? Ya tentu saja kita lihat capaian pembelajaran apa yang kita capai. Kalau kognitif ya evaluasi misalnya multiple choice, essay. Tapi kalau afektif biasanya bagaimana pendapatmu, sikapmu ya. Atau mereka suruh memilih pendapat gitu boleh. Atau kita lihat langsung kinerja afektifnya mereka, misalnya mengukur tanda vital apakah mereka dengan cara yang baik, benar, hati-hati, boleh ya. Tergantung capaian. Atau mengevaluasi psikomotor. Biasanya kalau psikomotor kita pakai checklist ya. Melakukan ini. Biasanya ujian-ujian OSCE itu biasanya pakai evaluasi. Saya rasa Bapak Ibu udah paham lah ya. Nggak ada yang perlu didiskusikan. Mungkin ya. Tapi kalau mau didiskusikan boleh. Oke, next. Jadi apa kita belajar hari ini? Banyak ya kita belajar tadi ini. Kita belajar bagaimana bahwa sebenarnya semua masalah itu ada solusinya ya. Tapi kita mau nggak ya? Yang sulit itu adalah apa? Memotivasi diri kita sendiri. Saya pernah di informasi apa sih gitu. Obat males dokter nggak bisa loh ngatasin. Siapa yang bisa ngatasin males? Ya diri kita sendiri. Gimana agar diri kita nggak males? Kita kembalikan pada tujuan hidup kita. Kita mau jadi manusia biasa aja atau manusia yang berkarya? Kalau kita meninggal sewaktu-waktu kita puas pada hidup kita apa tidak? Semacam itu kata-katanya ya. Kemudian tadi mengenal karakteristik peserta didik, bahwa peserta didik itu nggak bisa dipaksain ya, macam-macam kemampuannya. Kadang-kadang kalau peserta didik nggak mencapai tujuan pembelajaran, mungkin ada permasalahan di balik itu, mungkin kita perlu mengenal lebih dekat lagi agar dia bisa mencapai tujuan pembelajaran ya. Karena semakin macam-macam ya namanya anggap itu anak kita lah. Biasanya kalau menganggap itu anak kita, kita biasanya nggak jadi marah ya. Kita jadi sayang. Makanya mengajar dengan kasih sayang itu beda hasilnya. Dan nggak ada kepuasan dibanding kita melihat peserta didik kita lebih sukses daripada kita. Itu udah kepuasan luar biasa ya. Oke, menyusun penting ya rencana pembelajaran agar apa yang kita lakukan terencana dan tentunya harus interaktif. Tidak satu arah tapi dua arah.
Dan selalu apa yang kita lakukan, coba kita refleksikan. Mungkin kita bisa melakukan inovasi-inovasi. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang membuat peserta didik belajar lebih dan lebih lagi. Dan tentunya dengan era digital sekarang, tepak ya, kita belajar menggunakan teknologi informasi agar pencapaian pembelajaran lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kita pantun lagi yuk. Bunga kusuma mekar indah di waktu malam. Cakep, gimana jawabannya? Cakep. Saya cakepin sendiri. Kupu-kupu terbang yang gembira. Cakep. Cakep. Guru dan dosen bagai pelita di gelapnya malam. Karena menuntun ilmu menuju masa depan yang cerah ceria. Yuk, Bapak Ibu dosen, kita menyemangati diri kita sendiri, saya juga ya, agar kita selalu melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, agar kita puas dengan apa yang kita lakukan. Karena kebahagiaan kita itu kalau bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Kalau menurut saya, tolong Bapak Ibu bisa mencari apa yang bisa meningkatkan motivasi Bapak Ibu, sehingga bisa menikmati proses pembelajaran, bisa menyenangkan dan tidak membosankan. Semangat Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau di-sharing-sharing, kalau ada waktu silakan. Makasih. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Makasih Bu Ayu. Makasih Mbak Didi. Oke. Kayaknya sudah semangat semua. Amin ya. Minimal. Mungkin saya yang sampaikan tuh udah biasa, tapi minimal mau refresh kembali ya. Sama memotivasi saya juga untuk melakukan lebih baik lagi. Gitu Mas Randy. Saya rasa cukup. Makasih kembali kasih semuanya. Sehat selalu ya. Tetap semangat melakukan yang terbaik untuk peserta didik. Selesai. Siap. Baik, gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Tidak ada? Ya, kalau dari saya yang bukan dosen sangat terbantu ya. Jadi saya kalau ketemu mahasiswa ya, karena mahasiswa mungkin usianya juga saya ya. Jadi saya sudah ngerti apa yang harus saya sampaikan gitu. Alhamdulillah. Sangat membantu untuk menjadi lebih sabar. Ya, benar. Memang kuncinya adalah sabar ya Bapak Ibu ya. Ya kadang perasaan kita kan, kadang perasaan di rumah kadang bisa terbawa ke pekerjaan, gitu juga pekerjaan bisa dibawa ke rumah. Tapi hidup yang baik itu adalah kita selalu tahu cara kita untuk positif itu langkahnya seperti apa. Betul. Ya. Baik. Alhamdulillah responnya positif banget. Sarangeo semuanya. Sehat Baik, selalu. Ibu-ibu, Bapak Ibu, biar kita semakin positif dan luar biasa, Mas Luki. Pemotretan yuk. Kita foto bersama ya, Bapak Ibu ya. Biar ada hasilnya nanti saya kirimkan ke grup. Ya, Bapak Ibu boleh banget yang punya sosial media, yang punya apa itu TikTok ya. Kalau saya nggak punya TikTok, tapi kalau punya TikTok atau Instagram itu boleh ya di tag Mahakarya Citra Utama. Di sana Makanya juga saya juga boleh di-share ya Mas Randy ya, biar teman-teman siap. juga kalau ada yang mau lagi. Boleh. Aman Ibu Dokter. Link presensi ada di kolom chat. Kapan-kapan bikin yang langsung Mas Randy, bikin langsung. Siap. Biar ketemu langsung interaktifnya bisa. Oke, kita latihan praktek mengajarnya. Baik Bapak Ibu, boleh nih. Ayo kita adakan secara langsung. Tapi kalau secara langsung saya sedang bingung kota mana yang biasanya asik buat kegiatannya. Malang boleh, Malang yuk sambil rekreasi di Malang. Murah di Bu Dokter berarti kami ya kayaknya ya. Saya murah ongkos. Karena ongkos. Oke, sudah menyalakan kamera ya. Oke, baik. Bapak Ibu dosen, kita akan foto 3 kali. Kalau 1 kurang, 2 cukup, 3 baru afdal. Jadi untuk gaya pertama, Mas Luki izinkan untuk Bapak Ibu dosen gaya bebas. Mas Luki akan hitung mundur. 3, 2, 1. Ceria. Oke, Mas Luki izin save dulu untuk foto dokumentasinya. Oke, Sengaja pakai merah nih biar semangat di teman-teman dosen. Oke, siap. Untuk foto kedua masih gaya bebas.
Nanti baru foto ketiga kita pakai huruf C, tangan kanan. Semangat. Oke, gaya kedua masih bebas. Mas Luki hitung mundur. 3, 2, 1. Ya. Oke, gaya ketiga. Gaya ketiga pakai huruf C di tangan kanan, Bapak Ibu dosen. Tangan kanan, huruf C. Oke. Mas Luki, MCU iya, ceria. C. Betul. Oke. Mas Luki hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, siap. Sudah masuk ke capture. Kalau gitu, Mas Randy, waktu dan tempat Mas Luki kembalikan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Luki ya, partner MCU yang suka membantu saya terkait dokumentasi kalau ada kegiatan-kegiatan apa ya. Ya, jadi memang mohon maaf saya juga kelemahannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya tidak pintar untuk mengutak-atik komputer ya. Bu Dr. Tri Lestari juga pernah dibantu sama Mas Luki ya. Helpful banget orangnya. Ya, jadi memang Tapi banyak bekerja. siap. Jadi Bapak Ibu, saya terima kasih ya. Mohon maaf sekali lagi Mahakarya Citra Utama saat ini kurang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini karena memang banyak kegiatan kami yang di luar dari webinar ini. Khususnya saya ya, tadi saya menyampaikan butuh backup juga sehingga bisa mengundang narsum-narsum yang hebat ya. Terima kasih Bu Dokter sudah menyempatkan malamnya. Bapak Ibu selamat berlibur ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang hadir. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini berdampak besar untuk diri kita semua. Mulai dari secara individual ataupun cara mengajar kita dan bisa berbagi kepada orang banyak. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Dokter, ada penutup? Baik, terima kasih semuanya. Senang kali kebersamaannya yang luar biasa. Semangatnya Bapak Ibu juga akan menyemangati saya untuk terus kita bersama-sama yang terbaik untuk peserta didik kita. Karena salah satu bekal kita nanti waktu kita meninggal akan ditanya apakah ilmu yang kita sampaikan itu memberikan manfaat atau tidak. Mudah-mudahan itu jadi Benar. motivasi kita untuk melakukan kebaikan dan terus melakukan inovasi dalam pembelajaran kita. Makasih, love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Undur wabarakatuh. diri ya. Semangat MCU. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus. wabarakatuh. Terima kasih.